Bab 541. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 12. Setelah panggilan telepon, Hong Dali tersenyum pada Gong Ziwen dan berkata, "Sudah selesai, Paman Gong." "Ya, karena Anda adalah sekutu ayah saya, maka saya pikir harus ada beberapa perubahan pada ketentuan kita." "Baiklah, ceritakan pada kami, Tuan Muda Dali." Setelah mendengar bahwa Hong Dali merasa harus ada beberapa perubahan pada ketentuan mereka, Gong Ziwen segera mengangguk. "Saya mendengarkan." "Benar, begini." Hong Dali menganggukkan kepalanya saat berbicara. "Saya orang yang suka menghambur-hamburkan uang dan tidak punya hobi apapun kecuali menghabiskan uang. Saya akan mengambil semua batu kasarnya. Saya ingin menjadi yang pertama memilih apapun yang ditambang dan Anda dapat mengambil sisanya. Apakah Anda setuju dengan itu?" Gong Ziwen menarik napas tajam saat mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Dia tidak dapat disangkal lagi adalah orang yang sangat boros. Lihat betapa borosnya dia. Penawaran terbaik yang pernah diberikannya adalah mengklaim 20% dari keuntungan setelah dikurangi biaya batu-batuan dan memberikan 80% sisanya kepada Tuan Muda Dali. Sekarang, Tuan Muda Dali akan membayar batu-batuan kasar dan memberikan apapun yang tidak diinginkannya secara cuma-cuma. Dengan karakter Tuan Muda Dali, dia pasti tidak akan mengambil semuanya. Paling-paling, dia akan mengambil beberapa potong, mungkin beberapa yang dia suka, dan memberikan sisanya kepada orang lain. Gong Ziwen tidak perlu mengeluarkan sepeser pun. Jika mereka benar-benar berhasil menemukan salah satu batu ajaib yang memiliki khasiat untuk kesehatan. Tawaran yang begitu bagus, dia pasti bodoh jika tidak menerimanya. Sial, ini adalah pertaruhan besar, tidak dapat disangkal lagi, pertaruhan besar. Jika pertaruhan ini berhasil, dia akan dapat berlenggak-lenggok dengan bangga di kamar dagang di masa mendatang. Gong Ziwen menganggukkan kepalanya seperti seekor ayam yang memakan nasi. "Tidak masalah, sama sekali tidak masalah, jika Tuan Muda Dali menyukai hal-hal seperti itu. Kita dapat bekerja sama lebih sering di masa mendatang. Tentu saja, saya jamin Anda tidak akan rugi. Tuan Muda Dali akan mendapatkan setengah dari keuntungannya." "Lupakan saja." Hong Dali melambaikan tangannya dengan anggun. "Ini hanya sejumlah kecil, tidak masalah. Pokoknya, aku hanya peduli dengan pemborosan, bukan perolehan." Judi batu. Terakhir kali Hong Dali berjudi batu, dia hanya mencoba-coba dan hanya menghabiskan total 10 juta. Jumlah yang dikeluarkan kali ini sama sekali tidak seperti sebelumnya. Kali ini, pembelian batu-batu yang belum dipotongnya akan menelan biaya setidaknya ratusan juta. Beberapa ratus juta. Teman baik Gong Ziwen, CEO Zhou, yang berbisnis batu giok mentah, harus menggunakan kapal barang untuk mengangkut batu giok mentah tersebut. Kalau tidak, tidak mungkin mengangkutnya lewat laut. Kali ini, jumlahnya mencapai ratusan ribu ton batu giok mentah, dan dalam skala yang sama sekali berbeda dibandingkan saat ia berjudi batu sebelumnya. Sekarang setelah dia selesai bernegosiasi dengan Tuan Muda Dali, Gong Ziwen segera memanggil CEO Zhou yang berada di kapal barang. "CEO Zhou, Tuan Muda Dali telah setuju, apakah Anda ingin turun dan melihat juga? Semua orang yang mengikuti kita untuk melihat-lihat juga bisa turun." Begitu dia selesai berbicara, beberapa kepala langsung mencuat dari kapal barang itu. Hong Dali melihatnya sekilas dan berseru gembira, "Ah, Saudara Chow, aku tidak pernah menyangka kau akan ada di sini." Salah satu orang yang menonjol di antara kelompok orang kaya generasi kedua adalah seseorang yang dikenal Hong Dali. Ketika Lao Deming membawa Hong Dali ke kota Beijing untuk pertama kalinya ia bermain judi batu, mereka bertemu dengan penggemar berat Hong Dali, Yang Chow. "Hahaha, Tuan Muda Dali, kita sudah lama tidak bertemu." Yang Chow menyapa Hong Dali dari kapal barang. "Saya mendengar CEO Gong berkata bahwa dia akan mencari Anda untuk bermain judi batu, itu kegiatan favorit saya, jadi saya membawa beberapa teman dan ikut untuk melihatnya. Bagaimana Tuan Muda Dali berencana bermain hari ini?" Kelompok Tuan Muda kaya generasi kedua yang dipimpin oleh Yang Chow itu gila dan suka bersenang-senang. Judi batu adalah hobi favorit mereka. Hampir semua orang tahu bahwa Hong Dali punya keberuntungan yang tak terkalahkan. Begitu mereka mendengar bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi, mereka semua datang untuk melihatnya. "Hari ini kita hanya bersenang-senang." Hong Dali tersenyum dan melambaikan tangan pada Yang Chow. "Saudara Chow, apakah kamu ingin turun dan bermain? Ini cukup menyenangkan, hewan-hewan kecil ini tidak menggigit." Ini. Yang Chow dan teman-temannya yang hanya bisa pasrah menatap ke arah laut yang dipenuhi hiu dan menelan ludah. Saat itu, hiu-hiu itu tampaknya tidak menggigit. Namun, mengetahui hal itu adalah satu hal, melompat turun adalah hal yang lain. "Kamu tidak punya nyali." Tunangan Yang Chow, Suyan, berdiri di belakangnya dan menendang pantatnya dengan keras. "Turunlah ke sana dan uji airnya." Yang Chow, ah. 2 menit kemudian, ketika mereka melihat Yang Chow duduk dengan mantap di punggung seekor hiu dan berlayar di lautan seperti mengendarai sepeda motor, semua tuan muda lainnya tidak bisa lagi tinggal diam.
Mereka semua mulai melompat ke laut satu persatu seperti pangsit yang dimasukkan ke dalam panci. Plong, 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 mereka semua jatuh ke laut sebelum diangkat ke punggung hiu yang masuk ke bawah mereka. Perasaan itu tidak ada duanya. Kelompok tuan muda kaya ini biasanya berlomba di kota, menggoda gadis-gadis, dan bermain judi batu. Mereka hanya mencari sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Namun, betapapun menariknya kegiatan tersebut, sama sekali tidak ada bandingannya dengan menunggangi hiu ini. Idola, seru seorang generasi kedua yang kaya. Saya merasa sangat mengesankan mengendarai mobil mewah seharga $2 juta dan berkencan dengan gadis terseksi, dibandingkan dengan tuan muda Dali saat ini, itu hanya permainan anak-anak, perbandingan itu menjijikkan. Dia bertanya lagi, Tuan Muda Dali, apakah Anda mengajari saya cara menyia-nyiakannya? Saya juga ingin belajar. Bisakah ini diajarkan? Menyia-nyiakan adalah suatu bentuk keterampilan. Ahahaha. Hong Dali segera mengganti topik pembicaraan. Ayo kita main judi batu dulu. Melihat Hong Hong akhirnya siap berjudi dengan batu, Gong Ziwen akhirnya menenangkan pikirannya. Oke, bagus. Selama Hong Dali telah memutuskan bahwa ia akan berjudi dengan batu, semuanya akan baik-baik saja. Sejujurnya, ia telah mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang riang dan tidak berpikir panjang. Ia melakukan segalanya berdasarkan suasana hatinya. Jika ia telah memutuskan bahwa ia tidak ingin berjudi dengan batu, itu akan sangat menyedihkan. Karena sudah diputuskan, Hong Dali dan para pengikutnya mengikuti Gong Ziwen, Cheo Zhou, dan Yang Chao ke kapal barang. Kelompok itu mengobrol dan tertawa saat mereka naik dan berjalan ke dek kapal barang. Memang ada banyak peti kemas besar di dek. Pintu peti kemas ini telah dibuka. Mereka diisi dengan ratusan batu mentah dengan berbagai ukuran, yang semuanya adalah batu giok besar. Yang terkecil tampaknya memiliki berat setidaknya 1 ton. Ada juga berbagai peralatan pemotong batu di sekitar batu-batu itu. Tampaknya mereka telah memindahkan seluruh tempat perjudian batu ke sini. Sebelum mereka datang, Yang Chao sudah tahu bahwa ia akan bersenang-senang hari ini. Namun, ketika ia dan teman-temannya melihat banyak batu yang belum dipotong, mereka tetap terdiam dan mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan. Kalau bukan karena Hong Dali berada tepat di sampingnya dan ia takut terlihat bodoh, ia pasti sudah bergegas maju dan menjilati batu-batu itu. Tuan Muda Dali, Gong Ziwen bertanya dengan ragu-ragu. Semua batu di sini telah dipilih dengan saksama, semuanya berkualitas unggul dan hampir dipastikan mengandung batu giok, namun, saya tidak dapat memastikan kualitasnya. Sekarang, terserah Tuan Muda Dali untuk memilih sendiri. Ya, aku tahu. Hong Dali bertanya kepada Cheo Zhou, Paman Zhou, benda-benda ini, apa sebutanmu? Giok mentah, iya, berapa harganya? Memperoleh fakta yang benar sejak awal akan mencegah perselisihan di kemudian hari. Sudah seharusnya harga diputuskan terlebih dahulu. Totalnya 375 juta yuan, kata Cheo Zhou cepat. Jika itu orang lain, saya tidak akan memberi mereka diskon. Namun, Tuan Muda Dali adalah teman yang diperkenalkan oleh Cheo Gong. Saya pasti harus menagih Anda lebih murah. Jadikan 360 juta. Dia memotong harga sebesar 15 juta yuan sejak awal, yang merupakan bentuk penghormatan yang sepatutnya bagi Hong Dali. Namun, Hong Dali yang boros tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia mendengus dan berkata kepada Ling Xiaoyi, yang berada di sebelahnya, tidak perlu diskon. Aku akan memberimu angka bulat 400 juta. Xiaoyi, transfer dananya. Yang Chao dan yang lainnya berseru, ya ampun, Tuan Muda Dali benar-benar murah hati, akhirnya aku melihatnya sendiri hari ini. Petik 2. Cheo Zhou tertegun cukup lama sebelum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hong Dali. Terima kasih, tuanku. Sejujurnya, harga pokok batu-batunya yang belum dipotong paling banyak 40 hingga 50 juta. Hong Dali meningkatkan keuntungannya hingga 100% hanya dengan satu kalimat. Tuan Muda Dali hebat sekali. Gong Ziwen menyeka keringat dingin di dahinya dengan keras. Hong Dali benar-benar sesuai dengan namanya. Bagaimana kalau kita mulai memotong batunya? Ah, tidak usah terburu-buru. Meskipun dia tidak ingin menunggu Ling Xiaoyi dan Cheo Zhou menyelesaikan transfer dana, Hong Dali tidak terburu-buru untuk memulai. Dia menggelengkan kepalanya. Yah, memotong batu giok itu semua tentang keberuntungan, kita harus melakukan semacam upacara atau ritual. Tunggu, biarkan aku melantunkan mantra, ya. Apakah perlu melakukan ritual dan membaca mantra sebelum memotong batu? Semua orang merasa kagum dan hormat pada saat yang sama, apakah Anda melihatnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin keberuntungannya begitu baik? Dia jelas merupakan reinkarnasi dari Buddha. Faktanya, Hong Dali sedang mengingat-ingat sistem pemborosan besar dalam benaknya. Dia berkata, poin tersedia untuk ditukar. Selama kurun waktu itu, dia telah membeli bahan-bahan untuk merombak kapal induk,
pengeluaran lain-lain, serta uang yang baru saja dia belanjakan untuk membeli batu giok yang belum dipotong. Semua itu seharusnya berjumlah besar. Dengan suara, ding, suara mekanis dingin sistem berkata. Host memiliki total 58 poin atribut yang tersedia untuk dipertukarkan, silakan pilih di mana akan menggunakannya. Metode penggunaan 1, tingkatkan keterampilan pemecahan, perakitan, dan transformasi mesin. Metode 2, tingkatkan keterampilan pemrosesan permata, penyematan, dan peningkatan sihir. Metode 3, tukarkan dengan cetak biru sains dan teknologi. Metode 4, tukarkan dengan keterampilan cabang samping bertahan hidup. Tepat pada saat itu, dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan pohon keterampilan lainnya. Batu giok yang belum dipotong berada tepat di depannya. Hong Dali jelas telah membuka sistem pada saat itu untuk mengatasinya. Tingkatkan keterampilan pemrosesan permata, penanaman, dan peningkatan sihir. Pemrosesan permata, penanaman, dan peningkatan sihir dapat meningkatkan batu apapun yang mengandung mineral atau batu berharga. Batu yang ditingkatkan akan memiliki atribut tambahan. Terakhir, Hong Dali dapat memilih untuk mengisinya dengan hingga 3 atribut mulai dari kekuatan, kelincahan, reaksi, kesehatan, dan energi. Semakin tinggi level keterampilan, semakin baik kualitas permata, dan semakin tinggi level atribut yang ditambahkan. Apa yang paling dibutuhkan Hong Dali? Bukan semua atribut lainnya, melainkan energi. Pakaian suci mekanik membutuhkan energi, Grand Zone membutuhkan energi, 2 kapal induk membutuhkan energi, bahkan lengan mekanik, running dog membutuhkan energi. Saat ini, pemrosesan permata, penyematan, dan peningkatan sihir Hong Dali telah ditambahkan 30 poin keterampilan dasar. Itu adalah poin maksimum yang dibutuhkan untuk keterampilan tingkat 1. Ketika dia memilih untuk meningkatkan keterampilan ini, suara sistem tiba-tiba menjelaskan, tuan rumah perlu meningkatkan cabang ini untuk membuka level berikutnya. Peningkatan cabang membutuhkan 10 poin atribut. Setelah membuka, akan ada fitur baru yang tersedia. Buka. Perlukah dia mempertimbangkannya? Buka kuncinya segera. Bab 542. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 13. Tak lama kemudian, dengan suara, ding, sistem menjelaskan, pemrosesan permata, pemasangan, dan peningkatan sihir selesai. Status keterampilan saat ini. Peningkatan permata. Material yang tersisa dari pemrosesan dan juga material yang belum diproses akan memiliki 75% atributnya. Catatan tambahan, pemasangan hanya dapat dilakukan 1 kali, pemasangan berulang kali akan menyebabkan hilangnya atribut, hanya produk lengkap dengan berat lebih dari 2 kg yang akan memiliki atribut. Bagus, bagus. Hong Dali berseri-seri saat mendengar penjelasan itu. Dengan ini, aku tidak perlu khawatir, haha. Mungkin ini tidak tampak penting di permukaan. Namun, jika dipikirkan lebih dalam, orang akan memahami pentingnya hal ini. Sebelumnya, ketika Hong Dali mengolah sesuatu, material yang tersisa tidak memiliki atribut. Namun, seiring dengan kemajuan keterampilannya, sisa-sisa atau material akan mengandung 3/4 atributnya. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa ketika Hong Dali memberikan permata yang belum diolah, permata itu akan memiliki atribut. Itu adalah level yang sama sekali baru. Dengan melimpahnya bahan baku, Hong Dali tidak perlu lagi mengolahnya sendiri, yang harus dia lakukan hanyalah memberikan instruksi. Sistem melanjutkan. 31-40, setiap poin yang ditambahkan ke skill akan menghabiskan 1 poin atribut, selain itu, 4 poin atribut dapat ditambahkan ke permata. 41-50, setiap poin yang ditambahkan ke skill akan menghabiskan 2 poin atribut, selain itu, 6 poin atribut dapat ditambahkan ke permata. 51-60, setiap poin yang ditambahkan ke skill akan menghabiskan 3 poin atribut, selain itu, 8 poin atribut dapat ditambahkan ke permata. Level 60 ke atas, tidak dapat naik level, sistem perlu ditingkatkan sebelum dapat terus naik level. Hong Dali tercengang. Dia bisa menambahkan begitu banyak poin atribut ke permata itu. Luar biasa. Setelah membuka kunci peningkatan cabang, ia memiliki 48 poin atribut. Setelah level pertama, ia memiliki 38 poin atribut tersisa. Setelah level kedua, ia memiliki 18 poin atribut tersisa. Dengan 1 peningkatan lagi, ia menambahkan total 54 poin atribut langsung ke pemrosesan permata. Dalam kasus tersebut, akan ada 8 poin atribut tambahan untuk permata yang diprosesnya. Itu mengerikan. Setelah menambahkan semua poin atribut, Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Wahahaha, ritualnya sudah selesai, mari kita mulai. Mendengar itu, Gong Ziwen dan yang lainnya menjadi tertarik. Gong Ziwen berkata, Tuan Muda Dali, batu-batu yang belum dipotong itu memiliki kualitas terbaik. Dengan keberuntungan Tuan Muda Dali, saya yakin Anda akan bisa mendapatkan permata terbaik darinya. Ayah, ini mengasyikkan, dengan sekali potong, akan sulit untuk mengatakan permata berharga apa yang bisa dihasilkan darinya. Ya, aku tahu.
Hong Dali menunjuk ke sebuah batu yang belum dipotong yang tampaknya beratnya sekitar 2 ton. Memboroskan adalah sebuah keterampilan. Kita perlu menguji airnya terlebih dahulu, yang ini, kalau begitu. Lihat, lihat. Tuan Muda Dali memang berbeda dari yang lain. Dia menunjuk batu yang belum dipotong senilai 22 juta begitu saja. Perjudian batu dianggap aman bagi Hong Dali. Batu giok yang dipertaruhkannya tidak menjadi masalah selama tidak dijual kepada orang lain. Batu giok yang dipertaruhkannya sebelumnya, Hong Dali menggunakannya untuk menukarkan atribut kesehatan yang paling penting. Sekarang, sebagian besar atribut kesehatan teman-teman dan keluarganya hampir penuh. Yang tidak penuh juga mencapai sekitar 90%. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Permata atribut yang paling dia butuhkan adalah permata energi. Di era energi ini, dengan energi, seseorang dapat mengendalikan ekonomi, terutama dengan dukungan kepala negara surgawi, tidak perlu baginya untuk ragu. Perjudian batu sama saja dengan perjudian dengan uang. 9 dari 10 kali mengalami kekalahan. Setelah Hong Dali mengaku telah melakukan ritual yang diperlukan, diikuti dengan pemilihan batu mentah senilai 22 juta, hal ini mengejutkan Gong Ziwen dan sebagian besar orang yang hadir. Sepertinya menghambur-hamburkan uang adalah sebuah keterampilan, pikir Gong Ziwen. Ya, CEO Hong punya seorang putra yang suka menghambur-hamburkan uang tetapi mampu melipat gandakan uang. Perbandingan itu menjijikkan, Tuan Muda Dali adalah seorang pemboros yang eksotis. Sementara mereka tampak terkejut, para antek di sekitar Hong Dali tetap tenang, 20 juta lebih hanyalah uang saku bagi Tuan Muda. Itu tidak layak disebut sama sekali. Mereka yang bersedia mengikuti kapal barang itu semuanya adalah penggemar berat pasar giok. Mereka akan mencoba peruntungan mereka pada batu-batu yang belum dipotong senilai jutaan di waktu luang mereka. Ketika mereka mendengar Hong Dali akan memotong batu senilai 22 juta ini, mereka semua menantikannya. Seseorang bertanya, "Saudara Chow, saya pernah mendengar tentang keberuntungan Tuan Muda Dali, tetapi apakah dia harus mencoba batu yang lebih kecil terlebih dahulu?" Dia memilih yang terbaik pada percobaan pertamanya. Yang Chow merentangkan tangannya. "Tuan Muda Dali tidak mudah dipahami, aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, lihat saja nanti." Orang lain setuju. Benar sekali, Tuan Muda Dali adalah pencipta keajaiban, dia bukan orang biasa, dia adalah reinkarnasi dari Dewa Keberuntungan, kita tidak boleh meragukannya, mari kita saksikan dengan tenang. Markas Besar Distrik Militer Tianhai. Kepala Biro, oh tidak, sesuatu yang besar terjadi. Mo Huizhou bergegas ke kantor sementara Kepala Biro seperti angin puyuh. Dia berkeringat deras dan berteriak, sesuatu terjadi pada alat pendeteksi keberuntungan Tuan Muda Dali. Alat pendeteksi keberuntungan. Kepala Biro terkejut. Dia bertanya dengan cemas, bukankah dia ada di laut? Jaraknya dari daratan setidaknya beberapa ratus kilometer. Ada reaksi dari alat pendeteksi keberuntungan meskipun jaraknya jauh. Kepala Biro ingat dengan jelas bahwa jarak terbaik untuk alat pendeteksi keberuntungan adalah 5 kilometer. Sebenarnya ada reaksi dengan jarak beberapa ratus kilometer. Ya. Mo Huizhou tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air. Ada reaksi, dan itu sangat kuat. Apa yang terjadi? Kepala Biro khawatir. Tidak mudah untuk membuat sedikit kemajuan, apakah sesuatu akan terjadi, apa yang dilakukan bajingan kecil Hong Dali sekarang? Mengapa itu memengaruhi detektor keberuntungan? Berapa levelnya sekarang? Ini. Mo Huizhou menelan ludah. Level 12, keberuntungan akan menimpamu. Selesai. Kepala Biro merasa lemah dan duduk di sofa. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi, cari tahu, selidiki sekarang dan lihat apa yang terjadi. Saya sudah menyelidikinya. Mo Huizhou buru-buru menjawab. Hong Weiguo mengirim Gong Ziwen untuk mencari Tuan Muda Dali dengan sebuah kapal barang besar sebelum dia dimaksudkan. Kapal barang itu berisi batu giok yang belum dipotong, dan begitu saja. Mendengar itu, Kepala Biro menarik napas dalam-dalam. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, semuanya akan berubah, segera buat pengaturan, selain memblokir berita, hentikan semua yang lain, tunggu berita terbaru. Tianhai, di dek kapal barang. Tuan Muda Dali, haruskah kita bersiap untuk memotong batu? Karena Hong Dali telah memilih batu yang belum dipotong, selanjutnya adalah pemotongan. Gong Ziwen memanggil seorang pemotong batu profesional dan berkata, mari kita mulai. Tentu saja. Hong Dali tersenyum. Potong saja dan lihat apakah ada batu. Pasti ada batu, batu giok adalah masalah yang berbeda. Gong Ziwen melambaikan tangannya dengan tegas. Bersiap, potong. Dengan instruksinya, semua orang menahan napas. Tuan Muda Dali tidak terkalahkan dalam keberuntungannya. Hanya satu batu yang belum dipotong telah mengumpulkan pemandangan sebesar itu. Apa yang akan mereka temukan? Tentu saja, Hong Dali tenang, dia hanya perlu menyia-nyiakan. Ini adalah batu yang belum dipotong senilai 22 juta. Itu bukan masalah kecil.
Tukang batu itu berkeringat deras. Dia memotong batu itu dengan hati-hati dan penuh perhatian. Batu yang belum diasah dengan kualitas seperti itu, selain kualitas giok, asalkan ada, pasti akan sangat besar. Jika dia tidak sengaja merusaknya, itu tidak akan cukup untuk melemparkannya ke laut untuk memberi makan hiu. Dia benar untuk lebih berhati-hati. Namun Hong Dali menyiratkan bahwa itu terlalu lambat. Oleh karena itu, dia memberitahu anteknya, pemotongan ini terlalu lambat, kamu, ambil palu dan pukullah, ada batu giok atau tidak ada apa-apa. Gong Ziwen, Yang Chao, Cheo Zhou, pemotong batu. Yang lainnya, sialan, ini adalah momen paling seru dalam pemotongan batu. Siapa yang akan menggunakan palu untuk memukulnya? Semua orang ketakutan saat mendengar itu. Antek Hong Dali tidak terlalu peduli. Dia mengambil palu dan memukulnya dengan keras sekali. Dia hampir membuat semua orang ketakutan setengah mati, jika dia telah menghancurkan batu giok di dalamnya. Sebelum semua orang sempat bereaksi, si tukang batu berseru, keluar, keluar, ada warna hijau, tunggu, biar aku lihat. Dia dengan hati-hati mencungkil batu itu dengan tangannya dan melihat menggunakan kaca pembesarnya. Dia menatap dengan mata terbuka lebar dan menggigil. Apa yang keluar, cepat katakan. Gong Ziwen berkata dengan cemas, apa jenisnya? Ini. Si tukang batu tertegun selama hampir 3 menit. Kemudian, dia berteriak sekuat tenaga. Tipe S, ini tipe S, sepotong batu giok tipe S yang sangat besar, ya ampun, apakah aku sedang bermimpi? Gong Ziwen, Yang Chao, Cheo Zhou, pemotong batu, yang lainnya. Tipe S, transparansi dan kilaunya sedikit kurang dibandingkan dengan tipe kaca, sesuai namanya, transparan seperti es, ini adalah jenis giok yang sangat berharga. Terutama bagian yang sebesar itu. Pudong. Tang Muxin berseru, Paman Gong, Cheo Zhou melompat ke laut. Sepertinya Cheo Zhou telah mengalami pukulan. Jika dia memotongnya sendiri, dia bisa menjualnya setidaknya seharga 200 juta. Semua orang terkejut. Itu memang reinkarnasi dewa keberuntungan, Tuan Muda Dali. Hanya sebuah batu, yang dipecah dengan palu, dan itu bertipe S. Semua orang yang hadir berpikir. Di masa depan, kita akan menggunakan palu untuk memotong batu. Bab 543. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 14. Sebaliknya, Gong Ziwen menarik napas dalam-dalam. Ia masih merasa sedikit putus asa. Tidak peduli seberapa borosnya Tuan Muda Dali, sepotong batu giok es dengan kualitas yang sangat unggul pasti akan disimpannya sendiri. Selain itu, sesuatu yang bernilai 2 hingga 300 juta yuan tidak akan diberikan kepada seseorang dengan mudah. Tanpa diduga, sepotong batu giok besar yang sangat berharga itu malah membuat Hong Dali merasa kecewa. Ini tidak bagus, sungguh mengecewakan. Yang dilihatnya hanyalah apa yang terpotong, sepotong besar permata kesehatan plus 6. Apakah dia membutuhkan permata kesehatan? Permata itu tidak berguna sama sekali. Karena itu, Hong Dali mendengus dan melirik Gong Ziwen. Aku tidak membutuhkannya, aku akan memberikan ini kepadamu, Paman Gong, sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Ya. Mendengar kata-kata Hong Dali, semua orang yang hadir berlutut. Jantungku, aku tidak tahan lagi, ayo kita isi tenaga kita di sana. Dengan bunyi plop, seseorang melompat turun lagi. Ini, benarkah, kau benar-benar menghadiahkannya kepadaku? Mulut Gong Ziwen menganga. Sejujurnya, dia cukup senang. Pada saat yang sama, dia sedikit khawatir. Sepertinya batu giok besar ini benar-benar hanya batu giok biasa. Kalau tidak, jika batu giok itu berkualitas unggul seperti yang digunakan pada pipa rokok Direktur Hong Dali mungkin tidak akan begitu murah hati. Ya, Paman Gong, Anda adalah teman baik ayah saya, anggap saja saya berbakti kepada Anda. Hong Dali menyeringai tanpa peduli pada dunia. Seolah-olah apa yang baru saja dia berikan hanyalah sebuah batu bata besar. Benar saja, seperti kata pepatah, mengikuti Tuan Muda akan mendatangkan keuntungan. Air mata mengalir di wajah Gong Ziwen. Bagaimanapun, meskipun atribut batu giok ini tidak berguna bagi Hong Dali, batu giok ini sangat berharga bagi orang lain. Gong Ziwen berjalan mendekat dengan wajah penuh keterkejutan sebelum mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Iya, batu giok jenis es sebesar itu adalah miliknya. Dengan penyempurnaan yang baik, batu giok ini akan sangat bagus. Tangannya baru saja menyentuh batu giok itu ketika dia tertegun sejenak. Ya, ini. Gong Ziwen hanya merasakan kehangatan di tangannya. Perasaan menyegarkan dan menyegarkan menjalar dari lengannya ke otaknya. Seolah-olah di awalnya basah kuyup oleh keringat dari hari musim panas tetapi tiba-tiba dibawa ke ruangan ber-AC, sama menyegarkannya seperti memakan sepotong semangka beku. Perasaan itu sama dengan pipa rokok misterius milik Direktur Hong. Pada dasarnya sama. Namun, seberapa besar pipa rokok Hong Wei Guo?
Panjangnya hanya beberapa sentimeter. Namun, batu giok jenis es ini beratnya hampir 2 ton. Hampir 2 ton. Jika dimurnikan, berapa banyak pipa rokok yang dapat dihasilkannya? Satu samudra, kali ini jumlah yang setara dengan satu samudra dapat diperoleh. Semua orang terkagum-kagum dengan kemewahan yang diberikan Hong Dali. Sepotong besar batu giok es diberikan begitu saja seperti batu bata. Hong Dali tampaknya bersiap untuk memotong batu berikutnya. Bagaimanapun, seluruh perahu batu ini adalah milik Hong Dali. Ah, hanya sepotong batu. Hong Dali menyeringai, sama sekali tidak menghiraukannya. Ia menunjuk seorang antek di sebelahnya dan berkata, lanjutkan, mari kita potong yang berikutnya. Kali ini, sasarannya difokuskan pada sepotong batu mentah yang beratnya sekitar 350 hingga 400 kg. Ronde ini, mari kita lakukan yang ini, gali beberapa palu penuh, mari kita lihat apakah ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Baiklah. Si antek, Li Yang, memegang palu besar dan menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Sensasi menggunakan palu besar untuk menghancurkan batu itu begitu menyegarkan. Dia tidak bisa berhenti. Batu pertama menunjukkan batu giok jenis es yang beratnya sekitar 2 ton. Batu itu sebenarnya tidak seberapa. Keberuntungan Hong Dali sudah diketahui oleh mereka. Namun, belum pernah ada orang yang memberikannya begitu saja. Oleh karena itu, semua orang berkumpul dan melihat dengan penuh harap. Mereka menatap batu giok di depan mereka. Batu giok jenis es pertama, hal baik apa yang bisa diciptakan darinya? Palu besar, maju. Hong Dali menjentikkan jarinya dengan keras. Oleh karena itu, Li Yang, antek yang namanya diubah dengan santai menjadi palu besar Li, membawa palu besar itu dan bergegas maju. Sambil meludahkan tangannya 2 kali, dia berkata, Petui, Petui, Tuan Muda, saya akan mulai. Sambil berkata demikian, dia mengangkat palu besar dan memukul batu itu dengan keras. Setelah beberapa saat, si tukang batu berseru, warnanya hijau, warnanya hijau. Setelah mendengar suara si tukang batu, semua orang serentak berkata, oh amin et. Mata semua orang terbelalak saat mereka menunggu hal baik apa yang akan dihasilkan oleh batu ini. Tukang batu itu memegang kaca pembesar di tangannya dan melihat ke depan dan ke belakang selama beberapa saat. Semakin dia melihat, semakin lembut suaranya. Ini, mungkin, samar-samar, ini bisa dianggap berharga. Gong Ziwen bertanya dengan mendesak, apa sebenarnya itu, beritahu kami. Hua Qing. Tukang batu itu sangat menyesal. Teksturnya agak kasar, tidak sebagus yang pertama. Sial. Gong Ziwen mengumpat. Cukup dengan memproduksi satu batu giok saja, kalau tidak, kau berharap setiap potongnya adalah batu giok tipe S. Setelah memarahi si tukang batu, Gong Ziwen menatap Hong Dali dengan patuh. Dia berkata sambil tertawa, Tuan Muda Dali, jangan dengarkan omong kosongnya, Hua Qing ini juga bernilai banyak uang, bagaimanapun, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Oh, aku tahu ini omong kosong. Hong Dali menatap Yang Chao, yang lehernya terentang panjang. Saudara Chao, aku akan memberikan ini kepadamu. Asteris sebuah bidak dengan kelincahan +4, aku akan memberikan ini dengan tegas asteris. Lihat, sepotong batu giok lain diberikan begitu saja. Bahkan jika itu adalah Hua Qing dengan tekstur yang agak kasar, itu tetap saja merupakan batu giok yang besar. Kelompok tuan muda kaya generasi kedua yang menemani Yang Chao jelas merupakan orang kaya baru. Biasanya, mereka menghabiskan 1,8 juta yuan tanpa berpikir panjang. Namun, dibandingkan dengan Hong Dali, banyak sekali tuan muda generasi kedua yang akan melemparkan diri mereka ke paha Hong Dali. Orang kaya baru tingkat dewa, bertemanlah dengan kami. Oh, baiklah. Hong Dali mendengus. Ngomong-ngomong, ada banyak sekali batu di sini, karena semua orang menyukainya. Aku akan memberikan beberapa kepadamu. Oh benar, biar ku jelaskan, apapun yang kuberikan kepadamu, itu milikmu, apapun yang tidak kuberikan, tidak ada yang bisa merebutnya. Dimengerti. Sekelompok orang kaya baru itu memandang Hong Dali, orang kaya baru tingkat dewa ini, dengan mata penuh kekaguman. Lanjutkan, lanjutkan. Gong Ziwen menatap Hong Dali. Tatapannya seolah-olah dia adalah murid yang paling berbakti yang menatap Tuhannya sendiri. Dia berkata dengan rendah hati, Tuan Muda Dali, haruskah kita melanjutkan? Ya, lanjutkan. Hong Dali menjentikkan jarinya dengan keras sekali lagi. Palu besar, lanjutkan memalu, ada begitu banyak batu, cepat selesaikan memalu supaya kita bisa makan siang. Kata Hong Dali sambil melirik Gong Ziwen, Yang Chao, dan yang lainnya. Xiao Bai dari keluargaku menangkap beberapa cumi-cumi raksasa dari dasar laut pagi ini, ikan-ikan itu katanya lesat. Gong Ziwen, Yang Chao, Cheo Zhou yang baru saja kembali dari laut. Semua orang. Hiu yang dibesarkan oleh Tuan Muda Dali bahkan bisa membawa cumi-cumi untuk dimakan pemiliknya. Oleh karena itu, Leki Li Yang,
yang saat ini adalah Great Hammerly, memukul batu-batu itu terus-menerus dan dengan ganas. Beberapa batu praktis ditumpuk menjadi bubuk, namun tidak ada tanda-tanda hijau pada batu-batu itu. Setelah 2 kali pukulan, beberapa batu menunjukkan tanda-tanda hijau begitu cepat sehingga pemotong batu berteriak keras dari samping, ini hijau, ini hijau. Tipe S, Yu King, Bing Nuo, Hua King, dan seterusnya. Cheo Zhou yang menonton dari samping telah meninggal lebih dari 20 kali. Hanya dari jumlah batu yang dipalu saat ini yang bahkan tidak sampai setengah dari total, jumlah batu giok yang dihasilkan dapat dijual setidaknya 500 hingga 600 juta yuan. Masih ada lebih dari setengah yang tersisa di sana. Kalau aku tahu jadinya begini, aku sendiri yang akan memotongnya. Untungnya, Hong Dali masih cukup murah hati. Dia melemparkan sepotong besar batu giok jenis es kepadanya, yang nilainya sekitar 60 juta yuan. Itu sedikit menghibur hatinya yang terluka. Pada saat itu, semua orang yang hadir dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira ketika hampir semua orang diberi batu giok dengan kualitas yang cukup bagus. Yang murah harganya sekitar beberapa juta, sedangkan yang bagus harganya sekitar 20 hingga 30 juta yuan. Sisanya diberikan kepada Gong Ziwen untuk disempurnakan. Bagaimanapun, dia adalah sekutu ayah, memberi lebih banyak adalah hal yang benar. Namun, meskipun yang lain sangat bersemangat, Hong Dali sedikit tertekan. Tumpukan batu-batu yang belum dipotong begitu besar, kira-kira 100 buah dengan tepat 34 buah batu giok yang dapat diproduksi. Namun, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa di antara 34 buah batu giok, tidak ada satupun batu permata energi. Mayoritas adalah permata kekuatan, kelincahan, dan reaksi, sedangkan minoritas adalah permata kesehatan. Sayangnya tidak ada satupun permata energi. Kenapa semuanya sampah? Hong Dali segera menunjuk ke kelompok berikutnya. Palu besar, pergi. Semua orang bergegas maju. Karena hampir semua orang menerima sepotong batu giok, mereka terlalu malu untuk meminta lebih banyak dari Hong Dali. Selain itu, mereka memiliki pola pikir untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hari ini benar-benar membuka mata, situasi seperti itu tidak akan mereka alami lagi selama sisa hidup mereka. Kali ini, untuk batu-batu yang tersisa, palu besar Li terus menyerang dan memukul dengan dahsyat. Bagian pertama memiliki kekuatan plus 4, tipe Bing Nuo, dengan berat sekitar 500 kg. Bagian kedua, tipe Hua King, dengan berat sekitar 300 kg, sampah dihadiahkan begitu saja. Bagian ketiga, kelincahan plus 4, tipe Yu King, dengan berat sekitar 100 kg, sampah dihadiahkan begitu saja. Pada saat ini, semua orang di sekitar Hong Dali memandangnya seperti dia adalah dewa. Menurut legenda, perjudian batu seringkali menghasilkan kerugian. Tuan Muda Dali justru melakukannya dengan sangat baik. Seperti memetik kubis Cina dari pinggir jalan, dia dapat menghasilkan batu giok dari batu apapun yang dipotongnya. Dia benar-benar seorang dewa. Mengapa belum keluar juga? Hong Dali bergumam, apakah ada? Saat ini, hanya ada satu bagian yang tersisa di kapal barang itu. Kelihatannya beratnya sekitar 3 ton, batu terbesar yang belum dipotong. Jika bagian batu yang belum dipotong ini tidak mengandung permata energi, maka tidak akan ada. Mencapai tahap seperti itu, Hong Dali mulai merasa sedikit gugup juga. Asteris Dewi Belas Kasih, Buddha, Yesus, Tuhan, Amin. Terlepas dari apakah Anda ada di dunia atau tidak, Anda harus memberkati saya, Asteris. Setelah berdoa sederhana, Hong Dali menunjuk ke arah palu besar Li. Palu besar, maju. Baiklah. Palu besar Li mengangkat palunya dan memukul dengan keras. Setelah beberapa saat, si tukang batu berteriak, warnanya hijau, warnanya hijau. Sepotong batu besar yang belum dipotong dan berwarna hijau. Giok tingkat tinggi macam apa itu? Semua orang menjulurkan leher dan menyaksikan batu itu terungkap. Akhirnya, Li yang memukul beberapa kali lagi sebelum si tukang batu membelalakkan matanya. Ini jenis kaca, ini adalah jenis kaca. Bab 544. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 15. Batu giok kaca merupakan jenis batu giok terbaik yang tersedia, teksturnya murni, halus, bebas dari kotoran, dan mengeluarkan suara yang jernih saat diketuk. Jenis batu giok ini memiliki transparansi tinggi dan kilau mengilap, sehingga memberikan kesan bening dan transparan seperti kaca. Oleh karena itu, batu giok ini disebut batu giok, jenis kaca, atau hanya batu giok kaca. Sepotong kecil giok kaca saja sudah bernilai sangat mahal, belum lagi yang super besar ini. Tidak peduli seberapa tebal lapisan luar batu itu, giok kaca di dalamnya pasti setidaknya beberapa ratus kilogram beratnya. Konsep macam apa itu? Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hanya sepotong giok ini saja bernilai setidaknya 500 hingga 600 juta. Semua orang tercengang kali ini. Batu giok jenis kaca. Dan juga sangat besar.
Benda ini bisa membuat siapa saja tergoda melakukan kejahatan untuk mendapatkannya. Ya Tuhan! Gong Ziwen menatap batu potong super besar di depannya, matanya kosong, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku sedang bermimpi, sepotong batu giok jenis kaca yang begitu besar. Semua orang juga benar-benar mati rasa. Sepotong batu giok jenis kaca sebesar itu pasti bernilai sangat mahal. Harta karun, itu harta karun. Bahkan Hong Dali juga tercengang, matanya terfokus pada pria ini tidak melihat batu giok jenis kaca. Sebaliknya, dia bergegas maju dan mengangkat sebagian batu yang belum dipotong yang beratnya beberapa lusin kilogram. Dia menatapnya tanpa henti dan tertawa saat melakukannya, air liurnya bahkan menetes keluar. Hai, ini harta karun yang sesungguhnya. Hong Dali memeluk bongkahan batu itu dan tertawa terbahak-bahak. Yang lain saling memandang, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Gong Ziwen bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda Dali, giok kelas atas ada di sini, ini giok jenis kaca, ini jelas jenis giok terbaik yang ada di luar sana, apa yang Anda peluk sekarang hanyalah sepotong batu biasa. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menjadi gila karena apa yang dikatakan Hong Dali. Itu hanya sampah, kau boleh memilikinya jika kau menyukainya. Hong Dali tidak melirik sedikit pun ke arah batu giok jenis kaca itu, seolah-olah itu hanyalah sepotong kaca besar. Dia hanya memeluk batunya dan tersenyum bodoh. Yang ini benar-benar yang terbaik, hahaha. Apa-apaan ini? Potongan besar giok jenis kaca itu hanya sampah, batu itu adalah harta karun yang sebenarnya. Semua orang merasakan angin dingin bertiup. Mungkinkah Hong Dali dirasuki oleh hantu? Tepat saat mereka semua bingung, mereka mendengar Hong Dali berkata, palu besar, hancurkan yang ini. Hati-hati, ini harta karun, jangan rusak. Kepala Li yang dipenuhi keringat saat dia menjawab, oke. Kemudian, sambil memegang palu seberat 15 kg seolah-olah beratnya hanya 250 gram, dia perlahan-lahan memecah batu itu sedikit demi sedikit. Rasa ingin tahu semua orang kini muncul, mereka semua ingin melihat apa sebenarnya harta karun ini. Beberapa saat kemudian, si pemotong batu berseru, warnanya hijau, ini hanya batu giok jenis es biasa. Tidak heran dia merasa aneh. Meskipun batu giok jenis es juga cukup berharga, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan batu giok jenis kaca yang besar itu. Tukang batu merasa aneh dan berkata, aneh, mengapa ada dua jenis batu giok pada satu batu yang belum dipotong? Akan tetapi, tidak seorang pun peduli tentang hal itu sekarang. Mereka semua menduga-duga mengapa Hong Dali berkata bahwa batu giok jenis es biasa ini adalah harta karun, sedangkan batu giok jenis kaca adalah sampah. Tentu saja, meskipun yang lain tidak tahu mengapa, Hong Dali sendiri tahu. Karena pada batu giok yang katanya adalah harta karun ini, dia bisa melihat beberapa kata di atasnya. Energi plus 8. Energi plus 8. Hanya dari kata-kata ini saja, sepertinya tidak ada yang istimewa. Namun, bagi Hong Dali, kata-kata ini memiliki arti yang sangat berbeda. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya batu giok yang menambahkan energi dari semua batu yang belum dipotong di sana. Tidak diragukan lagi, ini adalah atribut yang kuat. Energi plus 8, meningkatkan aliran daya keluar hingga 80%, dapat ditanamkan pada mesin bermutu sempurna. Tingkatkan aliran daya keluar sebesar 80%. Orang lain mungkin tidak tahu apa maksudnya, tetapi Hong Dali jelas sekali memahami artinya. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah peningkatan sumber energi. Peningkatan sumber energi yang dapat digunakan untuk tenaga peledak. Menggunakan Grand Zone sebagai contoh, meskipun dapat mencapai batas kecepatan 310 mil per jam di permukaan, masalah terbesarnya adalah ia tidak dapat dipertahankan. Dengan kapasitas bahan bakarnya saat ini, untuk mengaktifkan mesin turbin agar mencapai kecepatan ini, bahan bakarnya akan habis dengan sangat cepat, meskipun Grand Zone memiliki atribut yang mengurangi konsumsi bahan bakar, ia tetap tidak dapat mempertahankan kecepatan ini terlalu lama. Dan mengenai energi listrik, tidak perlu dibicarakan mengenai daya ledaknya. Namun dengan batu energi ini, segalanya akan berbeda. Hong Dali mampu menambahkan 8 poin atribut lebih lanjut pada permata yang sedang diprosesnya sekarang. Dan, meskipun ia dapat menambahkan poin atribut energi ini ke permata lain, jenis permata lain tidak dapat ditanamkan ke dalam mesin. Yang artinya, dia hanya bisa menanamkan permata yang awalnya adalah permata energi. Dengan permata ini di tangannya yang memiliki atribut dasar energi plus 8, dia bisa menambahkan 8 poin atribut lagi ke dalamnya, meningkatkan aliran daya ekstra hingga 160%. Apa maksudnya? Ini tentu saja tidak sesederhana hanya mengurangi bahan bakar yang dibutuhkan. Misalnya, dengan menggunakan panas, 1 ton batu bara dapat menghasilkan panas maksimum 3000 derajat. Dengan menggunakan aliran daya ekstra dari batu permata ini, panasnya dapat mencapai hingga 7800 derajat. Untuk memperoleh peningkatan seperti itu tanpa menggunakan batu permata,
belum lagi hanya 2,6 ton batu bara, bahkan dengan menggunakan 2.600 ton batu bara pun mungkin tidak dapat mencapai tingkat panas ini. Oleh karena itu, dengan permata energi ini, aliran daya tidak akan menjadi masalah lagi. Lain kali, Grand Zone mungkin dapat mencapai kecepatan yang awalnya diperlukan dengan menggunakan mesin turbin hanya dengan menggunakan energi listrik saja. Dan ini hanya untuk peningkatan kekuatan Grand Zone. Jika dia menggunakannya pada pakaian suci mekanik, ditambah dengan tenaga penggerak angin ion yang tengah ditelitinya bersama Lin Chuyin baru-baru ini, hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Konsep gaya penggerak angin ion sebenarnya cukup sederhana. Berdasarkan prinsip netralisasi elektron positif dan negatif, ion positif dihasilkan dari salah satu ujung sepasang elektroda, dan ion negatif yang terbang ke ujung lainnya dapat menggerakkan udara untuk membentuk aliran udara yang stabil. Itulah yang disebut angin ion. Saat ini, tenaga penggerak angin ion yang mereka kembangkan hanya dapat memadamkan api, mustahil untuk menggunakannya untuk terbang seperti Iron Man. Namun, dengan permata energi ini sekarang. Hai, ini harta karun yang sesungguhnya. Hong Dali memeluk erat giok berenergi plus 8 bertipe S itu, duduk di lantai, dan tertawa seperti orang gila. Dengan ini, akhirnya aku bisa mencoba terbang. Semua yang lain mundur 2 langkah serentak, siapa orang ini, mereka tidak mengenalinya. Apapun masalahnya, semuanya berakhir dengan baik. Gong Ziwen buru-buru berkata, Tuan Muda Dali, karena semua batu giok telah dipotong, saya tidak akan tinggal di sini lagi, silakan lanjutkan urusan Anda, saya akan segera kembali sekarang untuk memproses semua ini. Oke, tidak masalah, Paman Gong, silakan saja, kami akan kembali sekarang, hahaha, hari ini benar-benar hari yang memuaskan. Hong Dali hanya peduli dengan permata energi itu dan memeluknya erat-erat. Adapun batu giok jenis kaca yang bernilai mahal, siapa yang peduli? 2 hari kemudian, Shanghai Tianhai City, pintu ke surga. Seorang anggota dalam berkata kepada rekannya, Hei, sudahkah kau mendengar, Gong Ziwen yang berkecimpung di industri perhiasan sedang menyelenggarakan lelang untuk melelang harta karun yang menakjubkan, aku ingin tahu apakah itu asli atau palsu. Temannya mengangguk dan berkata, aku pernah mendengarnya, lelangnya pukul 10 pagi hari ini, hanya setengah jam lagi, dia sangat misterius tentang hal itu kali ini, aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar harta karun, juga, ku dengar hanya ada satu barang yang akan dilelang, itu benar-benar aneh. Orang sebelumnya berkata, tepat sekali, bagaimana, apakah kamu ingin melihatnya? Rekannya berpikir sejenak dan berkata, meskipun kita berseberangan dengannya, kita semua adalah anggota kamar dagang, kita tetap harus menunjukkan rasa hormat kepadanya, karena hanya ada satu barang yang akan dilelang, seharusnya tidak butuh waktu lama, jadi mari kita lihat juga. Orang sebelumnya berkata, baiklah, kalau begitu mari kita lihat bersama nanti. Setengah jam kemudian, di ruang konferensi besar di lantai 96 Door to Heaven, Gong Ziwen menjadi tuan rumah lelang sementara di sini. Kali ini, slogan yang digunakan Gong Ziwen adalah bahwa itu pasti harta karun yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah. Terserah yang lain apakah mereka ingin menghadiri pelelangan atau tidak, tetapi mereka pasti akan menyesal tidak datang di masa mendatang. Perlu diketahui bahwa untuk level mereka, jika sebuah benda tidak bernilai beberapa ratus juta, tidak ada yang berani menyebutnya harta karun. Namun sekarang, Gong Ziwen benar-benar mengatakan bahwa benda itu pasti harta karun dan itu adalah satu-satunya. Bukankah benda itu bernilai beberapa miliar? Sudah ada cukup banyak orang di ruang konferensi sekarang, duduk dalam kelompok-kelompok kecil mereka sendiri. Ada juga orang-orang yang terus-menerus datang dari pintu masuk. Ketika waktu akhirnya mencapai pukul 10 pagi tepat, pintu-pintu ditutup dan saat itu, sudah ada 2 hingga 300 orang yang duduk di dalam. Semua orang menjulurkan leher mereka, menunggu untuk melihat harta karun macam apa yang dimiliki Gong Ziwen untuk mengumpulkan begitu banyak orang di sini. Kini saatnya telah tiba, beberapa saat kemudian, Gong Ziwen berjalan ke panggung sambil tersenyum, yang juga merupakan stand pameran lelang hari ini, dan berkata, semuanya, saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini karena saya ingin melelang sebuah harta karun yang menakjubkan. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di bawah panggung buru-buru berkata, Direktur Gong, hentikan ketegangannya dan langsung saja ke topik utama, harta macam apa yang Anda miliki untuk mengumpulkan kami di sini, cepat beritahu kami, hatiku sudah gatal karena penasaran. Sisanya semua setuju dan berkata, tepat sekali, jangan buang waktu, langsung saja beritahu kami. Baiklah. Gong Ziwen menyatukan kedua tangannya, membungkuk, dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan membiarkan kalian semua dalam keadaan penasaran lagi. Dia menepukkan tangannya pelan dan seorang pelayan segera membawakan sebuah nampan. Baki itu tidak terlalu besar, bagian tengahnya ditutupi kain merah, dan barang di bawahnya juga tidak tampak berukuran besar. Barang ini jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Gong Ziwen tidak menjelaskan sejarahnya dan hanya berkata, tawaran awalnya adalah 1 yuan,
kalian semua dapat melihat dan menyentuhnya, lalu kalian dapat menentukan harga berapapun yang kalian inginkan. Bab 545. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 16. Mendengar hal ini, semua orang tercengang. Dia membuat keributan besar, mengundang hampir semua anggota inti ke sini, dan cukup banyak anggota luar juga, dan barang itu hanya memiliki tawaran awal 1 yuan. Dan terlebih lagi, hanya ada satu barang ini. Ada pepatah yang mengatakan, manusia pada dasarnya, murah. Jika Gong Ziwen mengatakan bahwa barang itu memiliki harga awal 100 juta, orang-orang yang hadir akan memiliki mentalitas bahwa ini hanyalah harta karun biasa dan karenanya tidak akan menganggapnya sangat berharga. Namun dengan tawaran awal 1 yuan, keadaannya berbeda, mereka semua langsung bersemangat. Tak ternilai harganya, ini jelas merupakan barang yang sangat berharga. Hanya barang yang tak ternilai harganya yang tidak memiliki harga awal yang spesifik dan tergantung pada penglihatan mereka. Seketika rasa penasaran semua orang pun muncul. Orang yang tadinya merasa cemas bertanya, bolehkah kita melihat dan menyentuhnya sebanyak yang kita mau? Benar sekali. Gong Ziwen tersenyum, mengangguk dan berkata, kalau begitu, biar aku lihat dulu. Orang itu langsung berdiri, berjalan mendekat, menyingkirkan kain merah, dan melihat barang itu. Dia menggelengkan kepala dan menyentuhnya. Kemudian, ekspresinya langsung berubah. Dia menarik napas dingin dan menutupi barang itu lagi, langsung menyebutkan tawarannya. 20 juta, aku akan menaikkan harganya jika ini tidak cukup. Barang dengan harga awal 1 yuan, tetapi orang pertama langsung mengajukan tawaran sebesar 20 juta, bahkan orang-orang yang berpengalaman dan sukses seperti mereka yang duduk di sana belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa orang langsung bersiap untuk datang dan melihat barang tersebut. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Mereka yang datang dan melihat barang itu semua menawar harga. Laju kenaikan harga hampir membuat mulut mereka ternganga. Saya menawar 30 juta, 40 juta, 60 juta, 80 juta. Hanya beberapa orang saja yang naik dan harganya sudah naik menjadi 80 juta. Sisanya kini semakin penasaran. Mereka semua menjulurkan leher, mencoba melihat benda apa itu. Harganya terus naik seiring dengan semakin banyaknya orang yang datang. Setelah 20 orang lebih, seorang pria parubaya mengulurkan tangannya, menyentuh barang itu, dan wajahnya berubah gembira. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengajukan tawarannya, saya menawar 500 juta. 500 juta. Mendengar harga itu, semua orang yang hadir tercengang. Tawaran awalnya adalah 1 yuan, dan beberapa saat kemudian, harganya menjadi 500 juta. Itu 500 juta. Sebagian besar anggota luar hanya memiliki kekayaan bersih 2 hingga 3 miliar. Harta karun apa ini? Namun, sebelum mereka sempat terkejut, beberapa saat kemudian, orang lain yang baru saja menyentuh benda itu berteriak, 800 juta. 800 juta. Harganya malah naik jadi 800 juta. Kali ini semua orang di ruang konferensi tercengang. Mereka sudah menduga harta karun itu akan cukup bagus sebelum mereka datang ke pelelangan, tetapi tidak seorang pun menyangka harganya akan mencapai 800 juta. Kemudian, orang yang menawar 500 juta dengan cemas berkata, Pak Tuayang, ini hanya batu giok tipe S, apakah benar-benar perlu bertarung denganku untuk mendapatkannya? Si Tuayang langsung menegur. Kau tahu betul mengapa benda ini sangat berharga, aku tahu kau menderita kanker lambung stadium awal, tetapi kankerku stadium tengah, aku lebih membutuhkan benda ini daripada kau, aku menawar 800 juta, jika kau menginginkannya, naikkan harganya, tetapi jangan membicarakan hal-hal lain, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa. Harta karun ini adalah giok jenis S yang dibuka Hong Dali sebelumnya yang meningkatkan atribut kesehatan. Meskipun item ini tidak menambahkan banyak poin kesehatan, hanya 5, masalahnya adalah item ini dapat menekan perkembangan penyakit. Hanya poin ini saja sudah cukup luar biasa, tidak ada jumlah uang yang lebih berharga daripada nyawa. Terutama bagi orang-orang di sini yang telah mencapai level seperti itu, mereka pasti bersedia menghabiskan miliaran untuk memperpanjang hidup mereka selama 10 hingga 20 tahun lagi. Pada saat ini, semua orang yang hadir akhirnya tahu apa harta karun yang menakjubkan ini. Sederhananya, itu adalah batu giok jenis es yang dapat memperpanjang hidup mereka. Selain itu, efeknya bekerja sangat cepat. Ketika kekayaan bersih seseorang mencapai 1 miliar, 10 miliar, apa yang paling penting? Tidak diragukan lagi, itu adalah kesehatan. Bukankah ada pepatah yang mengatakannya dengan tepat? Hal terburuk yang dapat terjadi pada manusia adalah ketika ia meninggal, ia masih belum menghabiskan uangnya. Khususnya bagi kedua taipan ini yang menderita penyakit terminal. Ketika batu giok yang luar biasa yang dapat memperpanjang hidup mereka selama 8 hingga 10 tahun muncul di hadapan mereka ketika mereka akan meninggal, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memperjuangkannya dengan sekuat tenaga, bukan? Sekarang, semua orang yang hadir menjadi bersemangat.
Anggota luar tidak mampu memperjuangkannya karena mereka tidak sekaya anggota dalam, tetapi anggota dalam tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Hanya ada satu harta karun seperti itu. Mereka semua menagih harga dengan panik, terutama mereka yang memiliki penyakit terminal atau penyakit yang sulit diobati. Mereka semua berjuang sampai mata mereka merah. 900 juta. 1 miliar. 1,2 miliar. Saya menawar 1,5 miliar, barang ini pasti akan menjadi milik saya. Hanya dalam waktu singkat, harga batu giok ini telah naik hingga 1,5 miliar. Tentu saja, melihat perkelahian akan terjadi, Gong Ziwen tentu tahu kapan harus menghentikannya. Dia mengambil mikrofon, batuk pelan, tersenyum, dan berkata, "Baiklah, karena semua orang sudah tahu manfaat benda ini, saya punya sesuatu untuk dikatakan sekarang." Mendengar Gong Ziwen ingin mengatakan sesuatu kepada mereka, semua orang yang hadir terdiam. Bagaimanapun, dialah yang mengeluarkan batu giok itu. Melihatnya tampak cukup siap sekarang, mungkinkah dia masih punya lebih banyak? Semuanya, tebakan kalian benar, batu giok ini dapat meningkatkan kesehatan kalian, membantu memperpanjang umur kalian. Gong Ziwen berkata sambil tersenyum, "Ya, saya tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup, meskipun beberapa dari kalian telah menyentuhnya, tidak semua orang melakukannya, oleh karena itu, saya akan menunjukkan video kepada kalian semua sekarang, kalian akan mengerti setelah menontonnya." Dengan cepat, asistennya mengangkat laptop dan proyektor. Setelah semuanya siap, seseorang muncul di layar. Orang ini tampak cukup tua, rambutnya putih, tetapi kondisi mentalnya tampak cukup baik dan ia benar-benar sedang menendang bulu tangkis di sebidang rumput. Saya yakin sebagian dari Anda sudah mengenali siapa orang ini. Gong Ziwen menunjuk ke layar dan berkata perlahan, "Benar sekali, dia adalah ayah dari Presiden perusahaan Turki Liu Yihui, Liu Zongyuan. Saya yakin banyak dari Anda yang pernah mendengar tentang kondisi tubuhnya sebelumnya." Mendengar Gong Ziwen mengatakan ini, orang-orang yang hadir langsung berseru, "Itu benar-benar Tuan Tua Liu." "Ya Tuhan, bukankah ku dengar dia menderita kanker lambung? Kenapa dia terlihat begitu bersemangat sekarang?" "Benar sekali, dikatakan bahwa kankernya sudah stadium lanjut saat ditemukan." Mendengar diskusi di bawah panggung, Gong Ziwen tersenyum dan berkata, "Benar sekali, Tuan Tua Liu memang menderita kanker lambung stadium akhir, namun, Tuan Muda Dali memberinya bola kesehatan yang luar biasa, bola itu memiliki efek yang sama dengan yang saya lelang hari ini, mengenai sisanya, saya rasa saya tidak perlu melanjutkannya, kan?" Kali ini semua orang tercengang. Tuan Tua Liu yang menderita kanker lambung stadium akhir ternyata memiliki semangat yang luar biasa sekarang dan bahkan bisa menendang bola. Lalu, batu giok ini yang dapat memperpanjang hidup mereka. Terutama para Taipan yang juga menderita penyakit terminal, mata mereka hampir bersinar seperti laser saat mereka melihat video tersebut. Semua orang tahu bahwa sejak Gong Ziwen mengatakan ini, dia pasti masih memiliki lebih banyak barang ini di tangannya. "Direktur Gong, ini memang hal yang baik." Seseorang di bawah panggung berteriak, "Cukup bicara, nyatakan kondisi Anda, kami semua mendengarkan, kita harus berbagi hal-hal baik satu sama lain, bukan?" "Hehe, karena semua orang berkata begitu, aku tidak akan menyimpan ketegangan ini." Gong Ziwen mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Aku yakin semua orang sudah menyadarinya, hampir semua anggota inti ada di sini, tetapi ada satu pengecualian." Mereka langsung mengamati sekeliling tempat itu, dan dengan sangat cepat, seseorang berkata, "Direktur Qian Guangzhou tidak ada di sini." "Direktur Gong, maksud Anda adalah?" "Benar." Gong Ziwen tersenyum dan berkata, "Syaratku sangat sederhana, tuduh Qian Guangzhou, selama semua orang setuju, semua orang bisa memiliki salah satu batu giok yang menakjubkan ini, harganya hanya 50 juta, jika ada yang tidak setuju, yang harus kalian lakukan adalah meninggalkan tempat ini sekarang." Selama mereka memakzulkan Qian Guangzhou, ditambah 50 juta, mereka bisa mendapatkan sepotong batu giok yang dapat meningkatkan kesehatan mereka. Tidak seorang pun dapat menolak syarat semacam itu. Lagi pula, semua jenis kolaborasi, perjanjian, dan kemitraan lainnya semuanya tidak ada gunanya, yang ada hanya hidup mereka sendiri. "Ayo kita lakukan." Beberapa orang masih ragu-ragu, tetapi dua orang yang baru saja berebut batu giok dengan sengit, keduanya setuju tanpa ragu-ragu. Begitu seseorang memimpin di depan, dengan sangat cepat, yang lain pun ikut menyusul, meskipun Gong Ziwen hanya meminta 50 juta untuk batu giok yang dapat meningkatkan kesehatan seseorang ini, nilai sebenarnya dari benda ini bukan terletak pada harganya, melainkan pada koneksi yang dapat dikumpulkannya. Orang mana yang bisa memastikan bahwa mereka tidak akan pernah jatuh sakit selama hidup mereka? Jika mereka tidak setuju sekarang, lain kali, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Selain itu, tanpa diragukan lagi, Hong Weiguo pasti akan bisa mendapatkan banyak popularitas di masa depan karena barang ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semuanya sudah diputuskan dan diselesaikan. Mereka akan menjadi bodoh jika mereka tidak setuju sekarang. "Ayo kita lakukan, sialan,
tidak ada yang lebih penting daripada hidup kita sendiri. Tepat sekali, mari kita lakukan. Mereka yang tidak setuju adalah orang bodoh. Setelah ragu-ragu sejenak, tak seorang pun pergi, semua yang hadir setuju. Liu Yihui dan Mutai saling berpandangan dan diam-diam mengangguk. Sebelumnya, ketika Hong Weigo dimakzulkan, mereka sudah memikirkan hal ini bersama-sama. Namun saat itu, Hong Weigo tidak yakin bahwa mereka dapat melakukannya karena mereka membutuhkan keberuntungan untuk mencapainya. Untungnya, Hong Dali memang dapat diandalkan, benar-benar menghasilkan lebih banyak jenis batu giok yang menakjubkan ini. Sekarang mereka memiliki kesehatan sebagai senjata, bahkan 10 Qian Guangzhou tidak akan menjadi tandingan Hong Weigo. Akhirnya keadaan membaik, ini sungguh tidak mudah. Keluargamu menghela napas dan berkata, kalau dipikir-pikir lagi, berdiri di samping keluarga Hong adalah keputusan yang bijak. Liu Yihui mengangguk dan berkata, benar sekali, begitu aku mengingat kembali rencanaku melawan keluarga Hong terakhir kali, keringat dingin masih membasahi sekujur tubuhku, si kecil Hong Dali ini, dia benar-benar, satu gerakan kecil darinya bisa mengguncang langit. Bab 546. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 17. Keesokan paginya, sebelum Kamar Dagang memulai, suasana di Pusat Konvensi Internasional di lantai 99 sudah terasa sangat berbeda. Semua orang datang sangat pagi, saat itu baru pukul 7.30 pagi dan kursi-kursi sudah penuh. Hal yang paling menyeramkan bukanlah ini, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang berbicara sama sekali. Seluruh pusat konvensi internasional benar-benar sunyi. Qian Guangzhou, yang duduk di depan, melihat sekeliling dengan aneh, merasa bingung, dan berkata, ada apa ini? Bukan hanya itu, dia tidak tahu mengapa, tetapi siapapun yang dia lihat, orang itu akan menundukkan kepalanya dan tidak melihatnya. Bahkan anggota dalam yang sebelumnya bersekutu dengannya sedang melihat dokumen, melihat ke lantai, melihat ke langit-langit, tetapi tidak ada yang melihatnya. Ada apa dengan mereka hari ini? Qian Guangzhou merasa seperti sedang duduk di atas jarum. Dia ingin bertanya kepada seseorang, tetapi dia merasa terlalu malu untuk melakukannya. Untungnya, tak lama kemudian, Wen Jianan dan 4 pembesar lainnya datang bersama asisten mereka. Setelah semua orang duduk, Wen Jianan mengetuk palu dan berkata dengan suara berat, konferensi akan dilanjutkan hari ini. Namun sebelum dia selesai berbicara, Mutai yang duduk di bawah, mengangkat tangannya dan berkata dengan suara keras, Direktur Wen, saya meminta untuk mendakwa Qian Guangzhou. Wen Jianan dan keempat orang lainnya saling berpandangan, lalu Wen Jianan bertanya dengan aneh, Direkturmu, apakah Anda benar-benar meminta untuk memakzulkan Qian Guangzhou? Tidak heran dia merasa bingung. Meskipun jarang terjadi seruan untuk pemakzulan, itu bukanlah hal yang aneh. Namun, memiliki 2 pemakzulan dalam satu konferensi, itu agak. Mutai mengangguk dan berkata, menurut aturan Kamar Dagang, partai yang meminta pemakzulan juga dapat dimakzulkan oleh anggota internal lainnya sekali, untuk mencegahnya mengumpulkan terlalu banyak pendukung dan memengaruhi keseimbangan. Apakah saya benar? Apa yang dikatakan Mutai adalah salah satu aturan Kamar Dagang. Sederhananya, ini adalah aturan tambahan untuk membatasi anggota agar tidak mengumpulkan terlalu banyak pendukung, sehingga memperoleh keuntungan besar. Misalnya, untuk mendakwa Hong Weigo, Qian Guangzhou tentu perlu mengumpulkan sejumlah besar anggota inti untuk mendukungnya agar berhasil. Namun, ini menimbulkan masalah lain, untuk waktu yang singkat, pengaruh dan kekuasaan Qian Guangzhou akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, untuk mencegah Kamar Dagang menjadi aturan satu orang atau satu partai, begitu Qian Guangzhou mulai mendakwa Hong Weigo, anggota inti lainnya dapat langsung meminta untuk mendakwa Qian Guangzhou. Ini akan mencegah Qian Guangzhou menjadi terlalu sombong dan menyerang anggota lain tanpa alasan. Awalnya, situasi seperti ini dikendalikan secara diam-diam oleh 5 orang penting. Jika mereka mengetahui bahwa Qian Guangzhou menyerang anggota yang menentangnya melalui kekuatan ini, mereka akan menghubungi anggota lain untuk mengusirnya agar Kamar Dagang tidak tersesat. Namun hari ini, Mutai justru secara langsung meminta agar dia dimakzulkan. Ini, Direkturmu, apakah Anda yakin? Tanya Wen Jianan. Tentu saja. Mutai melirik Qian Guangzhou dan berkata, ini bukan permainan anak-anak. Tentu saja aku yakin. Memakzulkan saya, Anda. Qian Guangzhou tertawa terbahak-bahak dan berkata, untuk memakzulkan anggota inti, Anda memerlukan tanda tangan lebih dari 2/3 anggota, dan total kekayaan bersih harus melebihi partai yang dimakzulkan sebanyak 5 kali lipat. Hong Weigo telah saya usir, kalian tidak memiliki pemimpin sekarang, dan Anda masih ingin memakzulkan saya. Apakah saya mampu memakzulkan Anda atau tidak, itu bukan keputusan Anda. Mutai mengeluarkan dokumen yang sama yang dikeluarkan Qian Guangzhou ketika ia memakzulkan Hong Weigo dan meletakkannya di atas meja. Ini yang penting. Bagus, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau akan mendakwaku. Qian Guangzhou menggertakkan giginya dan berkata, aku harap kau tidak akan menyesali ini. Tentu saja aku tidak akan menyesalinya.
Mutai menatap Wen Jianan dan berkata, Direktur Wen, silakan lihat. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar melampaui imajinasi Qian Guangzhou. Wen Jianan melihat tanda tangan pada dokumen itu, menghela napas dalam-dalam, dan berkata, partai yang mengajukan pemakzulan, totalnya 117 orang, semua tanda tangannya sah, oleh karena itu, saya nyatakan. Direktur Perusahaan Energi Keluarga Qian Guangzhou dari negara surgawi sekarang dimakzulkan. Setelah dia mengatakan hal ini dan mendaratkan palu, segala sesuatunya pun diselesaikan. Seluruh pusat konvensi internasional benar-benar sunyi. Hong Dali hanya melakukan gerakan kecil, tetapi dia bahkan tidak tahu bahwa Hong Weiguo telah dikeluarkan dari kamar dagang, dan Qian Guangzhou yang sebelumnya perkasa dan berpengaruh langsung dikirim ke neraka. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Qian Guangzhou benar-benar tercengang. Dari semua anggota inti, selain dirinya yang dimakzulkan dan Mutai yang meminta pemakzulan, 117 anggota lainnya semuanya setuju. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kau, dan kau. Qian Guangzhou terus menunjuk ke arah anggota lainnya. Aku sudah menjanjikan begitu banyak syarat dan keuntungan, tapi kalian malah mengkhianatiku seperti ini. Kenapa kalian melakukan ini? Keuntungan apa lagi yang bisa diberikan Hong Weiguo kepada kalian semua? Saya benar-benar minta maaf. Cheng Qifu, yang duduk di sebelahnya, menatapnya dan berkata perlahan, dibandingkan dengan kondisi dan manfaat itu, kesehatan lebih penting, Direktur Qian. Jika saya mengatakan bahwa Anda dapat memperpanjang hidup Anda selama 10 tahun lagi, apakah Anda akan menyetujui persyaratan apapun yang saya minta? Kesehatan. Qian Guangzhou melihat ke sekeliling anggota dalam lainnya. Hong Weiguo, dia bisa memberimu semua kesehatan, bagaimana mungkin? Semua orang membuka tangan mereka dan mengangkat bahu. Memang begitu. Qian Guangzhou benar-benar panik sekarang. Demi mendakwa Hong Weiguo dan mengalahkan keluarga Hong, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Mengumpulkan pendukung, menekan musuh-musuhnya, memecah belah mereka, menyetujui berbagai syarat. Dia bahkan mendapat dukungan dari 5 pembesar. Baru pada saat itulah dia benar-benar berani menyerang Hong Weiguo. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hanya beberapa hari kemudian, bahkan sebelum Sangle Hong Weiguo mengalami kerusakan besar, dia sudah dimakzulkan begitu saja. Terlebih lagi, itu dilakukan oleh semua anggota dalam. Keringat dingin langsung memenuhi kepala dan wajahnya. Sebelumnya, ketika ia memakzulkan Hong Weiguo, banyak anggota inti yang tidak bersedia, karena takut menyinggung pendukung setia Hong Weiguo. Namun kali ini benar-benar berbeda. Seluruh 117 anggota inti berdiri di pihak Hong Weiguo. Dalam kasus ini, begitu mereka bergerak melawannya. Qian Guangzhou. Wen Jianan menatap Qian Guangzhou dengan mata yang rumit dan berkata perlahan, menurut aturan. Aturan? Hehe, aturan. Qian Guangzhou tertawa dan tiba-tiba memarahi. Persetan dengan aturan, aku bahkan bukan anggota kamar dagang lagi, mengapa aku harus peduli dengan aturan? Kau, dan kau, kalian semua, tunggu saja, kalian semua tunggu saja. Diam. Wen Jianan mengetuk palu dengan keras. Pemakzulan sudah selesai, semua anggota lingkaran dalam harus kembali untuk mempersiapkan diri, penangguhan. Pintu ke surga, ruang konferensi besar tingkat atas. Qian Guangzhou bahkan tidak bertahan satu ronde pun dan sudah dikeluarkan. Wajah Wen Jianan penuh dengan depresi. Dia dijatuhkan terlalu cepat, kita harus segera menyesuaikan rencana kita, jika tidak, semua rencana kita akan sangat terpengaruh. Sun Yuanzu mengusap pelipisnya dengan kedua tangan dan berkata, sialan, aku tahu itu, aku tahu bahwa anak ini, Hong Dali, adalah variabel besar dalam rencana kita telah secara khusus memilih waktu ketika dia pergi ke laut untuk meminta Qian Guangzhou untuk mendakwa Hong Weiguo, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa Hong Dali hanya menggerakkan satu jari dan pengkhianat Qian Guangzhou ini sudah dikalahkan. Ketiga tokoh terkemuka lainnya mengangguk dengan keras. Tepat sekali, Hong Dali, si anak boros ini benar-benar terlalu menakutkan. Kami sudah menduga dia akan menyebabkan beberapa kecelakaan bagi kami dan menyiapkan lusinan tindakan balasan, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa tidak satu pun dari tindakannya yang berguna dan Qian Guangzhou sudah dikalahkan. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah segera memikirkan sesuatu. Keadaan tidak boleh lepas kendali, terutama yang menyangkut Hong Weiguo. Ya, tidak ada gunanya kita bicara sekarang, yang terpenting sekarang adalah dua hal. Wen Jianan berkata perlahan, 1. Hubungi kepala biro dan minta instruksi baru. 2. Lindungi keselamatan Hong Weiguo. Aku curiga Qian Guangzhou mungkin telah mengabaikan kewaspadaan dan siap untuk turun bersama Hong Weiguo. Semuanya dimulai karena Hong Weiguo. Qian Guangzhou pasti tidak akan berhenti sampai di sini, oleh karena itu, yang terpenting adalah mencegah Qian Guangzhou menyakiti Hong Weiguo. Ya, aku akan menghubungi kepala biro sekarang. Sun Yuanzu mengangguk dan berkata, sekarang Qian Guangzhou telah dikalahkan,
Pengkhianat ini tidak berguna lagi, dia bisa disingkirkan. Sejujurnya, setiap kali aku melihatnya menjilat Shiroishi Kazuma, aku merasa sangat tidak nyaman. Baiklah. Semuanya, kembalilah dan buatlah pengaturan. Wen Jianan menyimpulkan. Ingat, keselamatan Hong Wei Guo adalah perhatian utama sekarang. Pasti tidak akan ada kecelakaan yang terjadi dalam hal ini. Kota Tianhai, di dalam Hotel Li Jing. Qian Guangzhou diusir oleh Hong Wei Guo dan dua orang lainnya, mereka tentu saja perlu menyelenggarakan pesta perayaan. Hari ini, mereka yang hadir akhirnya benar-benar memahami betapa hebatnya Hong Dali. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengaruh dan kekuatan Hong Dali sudah tumbuh sepenuhnya. Selain memeluk paha keluarga Hong, mereka tidak punya pilihan lain lagi. Itu menakutkan, itu benar-benar terlalu menakutkan. Hong Dali baru saja bergerak dengan santai dan Qian Guangzhou sudah berakhir seperti ini, dan mereka dulunya adalah musuhnya. Begitu mereka memikirkan hal ini, semua yang hadir merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Oleh karena itu, banyak orang mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan Hong Wei Guo sekarang. Direktur Hong, saya benar-benar minta maaf, hati saya sebelumnya telah dibutakan, itulah sebabnya saya berdiri di pihak Qian Guangzhou, Anda adalah orang yang murah hati, mohon jangan menaruh dendam terhadap saya. Direktur Hong, aduh, saya benar-benar takut pada dalih Anda sebelumnya, itu sebabnya saya berdiri di pihak yang salah, tolong jangan masukkan ke hati, mulai sekarang, saya pasti akan mengikuti petunjuk Anda dengan saksama dan pasti tidak akan memiliki hati yang lain. Direktur Hong, terima kasih juga kepada Dali, kanker lambung saya benar-benar menyiksa saya tidak akan membicarakannya lagi, semuanya hanya air mata, sekarang, semuanya akhirnya berakhir, hanya dalam waktu singkat ini dan saya sudah merasa sangat bersemangat, perut saya tidak sakit lagi, Anda benar-benar menyelamatkan hidup saya. Tepat sekali, aku bahkan batuk darah karena kanker paru-paruku sebelumnya, sekarang, tidak sakit lagi, ya ampun, barang ini benar-benar luar biasa, Direktur Hong, yakinlah, aku pasti akan menyerang kemanapun kau menunjuk, meskipun uang adalah hal yang baik, hidup tetap lebih penting. Banyak orang datang untuk menjalin hubungan dengannya, Hong Wei Guo tersenyum dan menghibur mereka. Setelah akhirnya dia membalas semuanya, Gong Ziwen berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, Direktur Hong, kali ini, hanya menjual batu penambah kesehatan saja, saya telah menjual 364 buah, totalnya 18,2 miliar, semuanya ada di kartu ini, Direktur Hong, silakan lihat. Bab 547. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 18. 18,2 miliar. Batu atribut kesehatan yang diciptakan Hong Dali kali ini benar-benar terjual hingga 18,2 miliar. Ini benar-benar suatu keajaiban. Bahkan Liu Yihui dan Mutai yang tengah mengobrol di sampingnya pun sama-sama tercengang mendengar angka ini. Bukankah ini agak keterlaluan? Memang benar bahwa batu kesehatan itu berharga, tetapi dijual dengan harga total mencapai 18,2 miliar. Ayo kita pergi ke tempat lain untuk membicarakan ini. Hong Wei Guo menarik Gong Ziwen bersamanya, sementara Liu Yihui dan Mutai buru-buru mengikutinya. Setelah mereka memasuki ruangan kosong, Hong Wei Guo berseru, Gong kecil, berapa yang kau katakan tadi? 18,2 miliar. Ya, benar. Gong Ziwen sangat gembira hingga tubuhnya gemetar. Aku tidak menyangka kita akan mendapatkan begitu banyak, 18,2 miliar, Direktur Hong, penjualan kali ini saja sudah menghasilkan begitu banyak, ini bahkan lebih mudah daripada merampok bank. Dia memang sangat bersemangat. Penjualan kali ini menghasilkan 18,2 miliar, lalu lain kali. Jangan terlalu gelisah dulu, ceritakan dulu, bagaimana kamu bisa menjualnya dengan harga begitu mahal? Hong Wei Guo lebih tenang, dia tidak segembira Gong Ziwen dan malah bertanya, menurut rencana awal kita, aku berharap bisa mendapatkan sekitar 2 miliar, lagi pula, 50 juta bukanlah angka yang kecil, hanya anggota dalam yang tidak sehat yang akan membelinya, tapi bagaimana kamu bisa menjualnya sebanyak itu? Sebenarnya, menurut rencana awal mereka dapat menjual paling banyak 30 hingga 40 batu kesehatan, dengan jumlah maksimum 50. Meskipun 50 juta bukanlah angka yang besar bagi para anggota inti, itu juga bukan angka yang kecil. Akan ada permintaan untuk batu-batu itu, tetapi jelas tidak sebanyak satu buah per orang, tidak semua orang menderita kanker. Ah, begitulah. Mendengar pertanyaan ini, Gong Ziwen langsung tersenyum dan berkata, awalnya aku juga terkejut, tetapi setelah aku diam-diam bertanya kepada beberapa teman dekat, aku menemukan alasannya. Meskipun batu-batu ini berharga, batu-batu ini tidak terlalu berarti bagi orang yang sehat, namun, masalahnya, mereka dapat memberikannya kepada orang lain, ditambah lagi fakta bahwa saya berbohong kepada mereka bahwa batu-batu itu adalah semua yang saya miliki, jadi pada dasarnya mereka membeli masing-masing satu, sederhananya, hanya dengan satu batu ini saja, seluruh keluarga mereka tidak perlu pergi ke rumah sakit lagi di masa mendatang, selain itu, di saat-saat krisis, mereka bahkan dapat menggunakan batu-batu itu untuk menyelamatkan nyawa. Mendengar kata-kata Gong Ziwen,
Hong Wei Guo mengangguk perlahan. Ia lupa bahwa hanya karena seseorang membeli batu itu, bukan berarti hanya satu orang yang dapat menggunakannya. Jika mereka tidak membutuhkannya, mereka dapat membiarkan orang tua, anak-anak, atau pasangan mereka menggunakannya. Pada dasarnya, siapapun yang tidak sehat dapat menggunakannya. Menghabiskan 50 juta untuk membeli kesehatan seluruh keluarga, bagi orang-orang kaya ini, jauh lebih berharga daripada mengobati penyakit mereka di rumah sakit. Setidaknya batu-batu ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan atau membuat mereka khawatir. Selain itu, bahkan jika tidak ada yang sakit, mereka dapat menggunakannya untuk memastikan kesehatan mereka. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan pernah jatuh sakit? Semakin kaya seseorang, semakin ia takut mati. Tidak ada keraguan tentang itu. Begitulah masalahnya. Hong Wei Guo merenung sejenak dan bertanya, "Gong kecil, berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu batu seperti itu?" Gong Ziwen berkata, "Saya telah meminta para pekerja untuk menghitung dengan saksama tentang hal ini. Berbicara tentang ini, sungguh menakjubkan, batu giok mentah seberat 2 kg dapat menghasilkan satu batu kesehatan seperti itu. Produk akhirnya memiliki efek ini. Tetapi batu giok yang tersisa hanyalah batu giok biasa. Selain itu, produk yang terbuat dari batu giok mentah yang beratnya kurang dari 2 kg tidak memiliki efek ini. Ini sungguh aneh." 2 kg, berapa berat batu giok tipe S itu? Hong Wei Guo bertanya lagi. Beratnya sekitar 1,4 ton, 1.400 kg. Menurut perhitungan, untuk membuat satu produk dengan 2 kg, kita bisa menghasilkan sekitar 650 buah. Gong Ziwen memperlakukan batu giok jenis S ini seperti harta karun. Jika kita menggunakannya dengan hati-hati, saya perkirakan kita bisa menghasilkan hampir 700 buah. Jangan membuat terlalu banyak. Tanpa diduga, Hong Wei Guo dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Barang-barang hanya berharga jika langka, kami menjual begitu banyak kali ini karena kami membutuhkan dukungan mereka, jadi kami tidak punya pilihan, tetapi jika kami terus menjualnya lain kali, batu-batu kesehatan ini akan menjadi tidak berharga, dan pengaruhnya pasti akan sangat berkurang. Gong kecil, simpan sisa batu giok tipe S sebagai sumber daya strategis dan umumkan keluar bahwa kami tidak memilikinya lagi. Jika mereka mau, mereka harus menunggu, atau membelinya dari mereka yang sudah memilikinya dengan harga mahal." Kata-kata Hong Wei Guo sangat tegas. Liu Yihui dan Mutai menganggukkan kepala tanda setuju. Gong Ziwen segera memahami maksudnya dan buru-buru berkata, "Saya mengerti, Direktur Hong Wei Guo. Saya akan menelepon mereka untuk menyegel batu giok yang tersisa yang memiliki efek luar biasa seperti ini, kecuali kita membutuhkannya lain kali, tidak seorang pun akan dapat menyentuhnya." "Ya, pergilah sekarang, kembalilah setelah kau menelepon. Kita akan membahas langkah selanjutnya." Hong Wei Guo mengangguk tanda setuju. Total 364 batu kesehatan ini telah beredar di pasaran sekarang, ini sudah di luar dugaannya. Jika mereka tidak mengendalikan arus keluar dan menjual sebanyak yang mereka bisa, efek penggunaan batu kesehatan ini untuk mendapatkan dukungan dari orang lain di lain waktu tidak akan begitu efektif lagi. Oleh karena itu, yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengendalikan pasar. "Direktur Hong, saya sudah memberitahu pabrik." Gong Ziwen segera menelepon dan kembali. "Mereka sudah berhenti memproses lebih banyak batu kesehatan, Direktur Hong, mengenai uang yang kami hasilkan dari penjualan batu-batu ini." Berbicara sampai di sini, mata Gong Ziwen penuh dengan antisipasi. Itu adalah 18,2 miliar yuan, bukan 1,8 miliar yuan. Mengenai uang ini, Gong Ziwen tentu saja tidak berani meminta setengahnya. Bahkan, dia merasa menerima 5% darinya sudah tidak buruk. Lagi pula, dia praktis tidak menginvestasikan 1 sen pun. Biaya perjudian batu dibayar oleh Hong Dali, dan dia juga bukan orang yang mendapatkan batu yang belum dipotong. Dia pada dasarnya hanya bertanggung jawab atas prosesnya, investasinya dalam hal itu praktis dapat diabaikan. "Hehe, tentu saja kamu juga punya bagian dari uang ini." Hong Wei Guo menyentuh dagunya dan berkata, "Aku akan memberimu 20% dan menyimpan sisanya sebagai modal, bagaimana menurutmu?" 20% kedengarannya tidak banyak, tetapi mengingat jumlah dasarnya. Hah! Gong Ziwen tercengang. Dia jelas linglung sejenak, lalu dengan panik menggelengkan kepalanya. "Tidak, Direktur Hong, saya tidak pantas mendapatkan begitu banyak, saya hanya mengerahkan sedikit kekuatan fisik kali ini dan tidak menginvestasikan uang apapun untuk itu. Faktanya, jika saya tidak memilih untuk berdiri di pihak Anda sejak awal, tidak ada yang tahu apa hasil yang akan saya dapatkan. Direktur Hong, saya akan mengambil 5% saja, itu lebih dari cukup bagi saya." Haha. Hong Wei Guo, Liu Yihui, dan Mutai saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Hong Wei Guo berkata, "Kalau begitu, mari kita buat 10%, kamu sudah berusaha keras kali ini, kamu tidak akan bisa mendapatkan kurang dari 10%, kalau tidak, aku akan menganggapnya sebagai penghinaan terhadapku." "Oh, oke." Gong Ziwen begitu gembira hingga air matanya mengalir di wajahnya. "Benar,
mengikuti Tuan Muda Dali adalah langkah yang tepat. Hanya dengan jalan-jalan keluar, saya sudah meraup untung 1,8 miliar. Sudah kuputuskan. Mulai sekarang, jika Tuan Muda Dali memintaku pergi ke timur, aku pasti tidak akan pergi ke barat. Jika dia memintaku menangkap anjing, aku pasti tidak akan menangkap ayam. Setelah menyelesaikan masalah ini, mereka berempat duduk mengelilingi meja teh. Liu Yihui tersenyum dan berkata, "Hahaha, Wei Guo, kita bertarung dengan sangat indah kali ini." Sambil berkata demikian, dia mengetuk gelas anggurnya dengan gelas Hong Wei Guo dan berkata, "Aku masih terus memikirkan ekspresi Qian Guangzhou saat dia diusir, itu sangat menarik." Mu Tei juga tersenyum dan berkata, "Tepat sekali, kurasa dia sama sekali tidak siap. Haha, pertarungan ini berlangsung dengan indah. Selanjutnya adalah pengepungan kamar dagang. Hampir semua anggota inti datang ke pesta hari ini. Mereka semua akan memberi kita sumber daya mulai sekarang. Lain kali jika kita perlu bekerja sama untuk sesuatu, kita akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oh benar, apa yang akan kau lakukan dengan uang hasil penjualan batu kesehatan?" Anak ini, Dali, aku benar-benar kagum padanya sekarang. Hong Wei Guo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka dia akan membuat keributan besar kali ini. Sekarang kita memiliki modal liquid sebesar 16 miliar lebih, mengapa tidak melakukan sesuatu yang besar? Hong Wei Guo ingin melakukan sesuatu yang besar. Memang, ayah dan anak itu tidak sederhana. Seekor harimau tidak melahirkan seekor anjing. Gong Ziwen hanya bisa mengungkapkan rasa kagumnya pada mereka sekarang. Ya, aku setuju. Liu Yihui mengangguk dan berkata, "Apa rencanamu?" Hong Wei Guo menatap ketiga orang lainnya dan berkata, "Qian Guangzhou sekarang sudah keluar dari kamar dagang, mengingat karakternya. Dia pasti akan membuat beberapa persiapan, namun, dia tidak akan mencoba melakukan apapun dengan perusahaannya. Saya rasa dia akan menggunakan pengaruh dan sumber daya keluarganya untuk bernegosiasi dengan negara. Kita tidak perlu repot-repot memikirkan persyaratan apa yang akan dia buat. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bergerak maju ke perusahaannya." Benar. Mendengar perkataan Hong Wei Guo, mata Mu Tai berbinar. Perusahaannya, Qian Family Energy Group Co., Ltd. Saat dia dikepung oleh kamar dagang, perusahaannya pasti akan menjadi tidak stabil juga. Kita akan memikirkan rencana untuk melakukan sesuatu. Semua anggota kamar dagang sekarang ada di pihak kita. Begitu kita mengeluarkan berita tentang fakta ini, harga saham perusahaannya pasti akan anjlok, hehe. Ayo kita lakukan itu. Liu Yihui menepuk pahanya dan berkata, "Oh Tai, Little Gong, ayo kita kumpulkan semua modal kita. Qian Family Energy Group Co., Ltd. adalah kue besar. Jika kita benar-benar bisa menelannya, kita tidak akan berbicara tentang hanya beberapa miliar atau puluhan miliar lagi." Begitulah cara kita melakukannya. Hong Wei Guo memukul meja dengan keras. Dari uang hasil penjualan batu-batu itu, aku akan mentransfer 3 miliar ke Dali untuk dihambur-hamburkannya. Meskipun aku tidak yakin untuk apa dia akan menggunakannya, itu pasti berguna. Benar sekali. Liu Yihui mengangguk. Jika Dali punya uang, apapun yang dilakukannya pasti akan menjadi kejutan bagi kita. Benar. Hong Wei Guo tersenyum dan berkata, sedangkan sisanya, mari kita gunakan untuk bermain dengan Qian Guangzhou. Tentu, tidak masalah. Mata Gong Ziwen berbinar. Saya akan kembali dan menyiapkan ibu kota sekarang. Bab 548. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 19. Markas Besar Distrik Militer Tianhai. Kepala Biro dengan cemas duduk di kursi utama, sambil mengusap dahinya dengan ganas. Hong Dali hanya melakukan gerakan biasa dan Qian Guangzhou sudah sepenuhnya dikalahkan. Ini setidaknya seminggu lebih awal dari yang mereka rencanakan. Bajingan kecil ini. Kepala biro itu merasa pusing. Aku tahu dia akan menyebabkan kecelakaan bagi kita, tetapi aku tidak menyangka akan secepat itu. Kita bahkan tidak punya waktu untuk membuat rencana apapun. Seseorang berkata, "Kepala biro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qian Guangzhou telah jatuh terlalu cepat, rencana kita." Saya tidak bisa mengatakan rencana apa yang akan kita buat sekarang. Kepala biro memejamkan mata dan berpikir sejenak, sebelum berkata perlahan, "Kita perlu membuat pengaturan baru untuk pihak Hong Wei Guo. Kamar dagang telah hampir menyingkirkan semua perusahaannya yang merugi. Setelah itu, mereka akan fokus mengepung Qian Guangzhou. Jadi Hong Wei Guo akan baik-baik saja dalam jangka pendek. Namun, yang saya khawatirkan sekarang adalah reaksi Shiroishi Kazuma." Benar sekali. Orang yang satunya juga merasa cukup tertekan. Aku khawatir Shiroishi Kazuma akan takut dan mundur. Jika dia tidak berani bergerak, kita harus melakukannya sendiri. Meskipun kita bisa melakukannya, bagaimanapun juga, itu tidak terlalu aman. Ya, masalah ini benar-benar sulit ditangani. Kepala biro mengetukkan jarinya di meja konferensi dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, sepertinya kita harus menghentikan tindakan kita di pihak Hong Wei Guo untuk saat ini dan melihat bagaimana perkembangannya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang. Yang saya khawatirkan adalah Qian Guangzhou.
Qian Guangzhou. Bawahannya berdiskusi sebentar dan seseorang berkata, Kepala Biro, mungkinkah dia akan melakukan beberapa gerakan diam-diam? Ya, bukan mungkin, tapi pasti. Kepala Biro menganggukkan kepalanya tanda setuju. Qian Guangzhou memiliki karakteristik pahlawan burung hantu, aku tidak percaya dia akan tinggal diam dan membiarkan kamar dagang menghancurkan perusahaannya. Burung hantu, dikenal karena sifatnya yang ganas. Pahlawan, biasanya berbudi luhur. Pahlawan burung hantu, biasanya cenderung ganas. Pahlawan burung hantu cenderung tidak berperasaan. Para pahlawan percaya pada keadilan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bahkan jika seluruh dunia mengkhianati mereka, para pahlawan tetap setia pada keyakinan mereka dan selalu menegakkan keadilan. Pahlawan burung hantu berbeda. Mereka kejam dan ambisius, mereka lebih suka mengkhianati seluruh dunia dan membiarkan dunia mengkhianati mereka. Para pahlawan mengorbankan diri mereka demi tujuan yang benar, sementara pahlawan burung hantu akan membunuh semua orang yang menentang mereka dan memaksa orang lain untuk mematuhi mereka. Qian Guangzhou adalah orang seperti itu. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Dia bisa saja bersikap tidak berperasaan kepada orang lain, tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain mengkhianatinya. Ambisinya sangat besar. Sebelumnya, ketika dia mendakwa Hong Weiguo, sebagian karena cemburu, sebagian karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menegakkan kekuasaan dan pengaruh keluarga Qian sehingga hanya 5 bangsawan yang berada di atasnya. Dan sekarang, dia tiba-tiba dikeluarkan dari kamar dagang. Mustahil baginya untuk tidak bereaksi. Benar sekali. Kalau begitu, Kepala Biro, berikan kami perintahmu. Qian Guangzhou sudah menjadi incaran orang-orang ini sejak awal. Sekarang setelah dia dimakzulkan, mereka tentu harus mulai mempersiapkan tindakan selanjutnya. Keluarga Qian adalah keluarga terhormat dengan sejarah ratusan tahun, mereka pasti punya rekening bank di negara lain. Kepala Biro berkata pelan, cari tahu rekening bank ini, bekukan sebanyak mungkin. Qian Guangzhou berkolusi dengan orang Jaban dan juga punya hubungan dekat dengan mereka. Seharusnya, kita langsung menangkapnya saja, tapi akibatnya dia mungkin mengorbankan segalanya untuk menimbulkan masalah besar bagi kita juga. Sebelum kita menemukan semua kartu truf tersembunyinya, kita tidak boleh menyentuhnya, kita harus melakukan semuanya secara rahasia. Mendengar perkataan Kepala Biro, bawahannya tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Seseorang bertanya, Kepala Biro, keluarga Qian hanyalah keluarga bisnis, tidak mungkin kartu truf mereka begitu kuat, kan? Ini hanya tindakan pencegahan. Kepala Biro berkata perlahan, menurut rencana awal kita, setelah semuanya berhasil, kita tinggal membiarkan Hong Weiguo menanganinya, namun sekarang ada perubahan rencana, oleh karena itu, kita harus berhati-hati tentang hal ini, berhati-hati tidak pernah salah. Bagian selatan kota Tianhai, distrik Villa Taman Gunung Wangxiang. Sebagai keluarga bergengsi yang telah ada selama beberapa ratus tahun, keluarga Qian tentu saja membeli sebuah villa di kota Tianhai untuk digunakan sebagai resor. Hal terpenting tentang villa yang bernilai lebih dari ratusan juta adalah tanah tempat villa itu dibangun. Di dalam distrik Taman Gunung Wangxiang terletak nilai terpentingnya. Villa-villa di sana memiliki geomansi Tiongkok yang baik, dibangun di dekat gunung dan menghadap sungai. Di samping villa-villa itu terdapat objek wisata taman, 2 hotel bintang 5, dan kebun raya terbesar di kota Tianhai. Sebidang tanah ini saja sudah bernilai ratusan juta. Sebagai keluarga terpandang yang bergerak di industri sumber daya energi, tanah yang dibeli keluarga Qian di sini jelas merupakan villa yang dirancang dengan sangat baik. Terakhir kali, Qian Guangzhou melirik tanah di sini dan akhirnya membangun sebuah villa setelah memilih dari 3 hingga 5 proyek konstruksi. Nilai total villa tersebut sekitar 120 juta. Namun sekarang, di villa yang dapat dianggap sebagai villa terbaik di seluruh negara surgawi ini, suasananya hampir membeku. Semua orang memasang wajah khawatir, dan suasananya suram dan muram. Ayah, keluarga Qian kita juga telah dimakzulkan. Pada saat ini, wajah Qian Yujin dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Dia dengan gugup berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Anggota keluarga lain yang hadir juga gemetar. Mereka semua sangat memahami konsekuensi pemakzulan oleh kamar dagang. Sekalipun keluarga Qian besar dan kaya, mereka tidak akan mampu bertahan meski diganggu setengah bulan pun. Dasar bajingan, kau mudah sekali kehilangan ketenanganmu. Qian Guangzhou tiba-tiba berbalik dan menamparkan Qian Yujin. Dia memarahi. Bukankah ini baru saja dimakzulkan, apa yang kau takutkan? Keluarga Qian sudah berusia ratusan tahun, situasi seperti apa yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ayah, tapi... Qian Yujin tertegun setelah ditampar oleh ayahnya. Dia memegang wajahnya dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin menjadi miskin. Aku tidak ingin menjadi miskin, bahkan jika benar-benar tidak ada cara lain, mengapa kita tidak belajar dari Hong Weiguo dan mengatur ulang perusahaan kita dan hanya mempertahankan yang paling tidak berguna? Dasar bajingan tak berguna, bagaimana mungkin aku punya anak yang tidak berguna sepertimu?
Qian Guangzhou duduk di sofa dengan marah dan memarahi. Menata ulang perusahaan, apakah kamu bisa menemukan seseorang yang cukup dapat diandalkan untuk mempercayakan perusahaan? Menurutmu siapa yang cocok? Jika aku berani memecah perusahaan menjadi beberapa bagian sekarang, aku akan kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 3 hari. Bagaimanapun juga, Qian Guangzhou berbeda dengan Hong Weiguo. Hong Weiguo mengandalkan Hong Dali, jadi dia tidak takut Mutai dan Liu Yihui akan mengkhianatinya. Bagaimanapun, mereka semua sangat menyadari kemampuan Hong Dali, jadi Hong Weiguo sama sekali tidak takut mempercayakan perusahaannya kepada mereka. Tapi bagaimana dengan Qian Guangzhou? Apa yang dimilikinya? Tuan muda Qian Yujin yang tidak berguna. Jika dia menyerahkan perusahaan kepada orang lain, dia pasti akan langsung kehilangannya. Dia akan berakhir lebih buruk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qian Yujin berkata dengan gugup, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian kita. Semakin aku melihatmu, semakin marah aku. Qian Guangzhou memarahi lagi dan melambaikan tangannya. Kalian semua keluar dulu, kecuali aku memanggil. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Baik, Tuan. Setelah mendengar perkataan Qian Guangzhou, semua anggota keluarga lainnya pun pergi. Tak lama kemudian, hanya Qian Guangzhou dan putranya yang tersisa di ruang tamu. Yujin, dengarkan baik-baik. Qian Guangzhou berkata dengan suara yang dalam, keluarga Qian kami adalah keluarga yang sudah berusia ratusan tahun, karena kamu tidak cukup mampu, ada banyak hal yang belum pernah aku ceritakan kepadamu sebelumnya, tapi sekarang, saatnya aku memberitahumu agar kamu bisa bersiap. Aku. Qian Yujin tertegun sejenak dan buru-buru memfokuskan perhatiannya untuk mendengarkan dengan saksama. Jelas sekali, ayahnya akan memberitahunya sebuah rahasia besar. Karena sudah berusia ratusan tahun, tentu saja kami harus siap menghadapi segala macam situasi. Qian Guangzhou berkata perlahan, Hong Weiguo punya sekutu yang setia, kuakui aku kalah darinya, namun, keluarga Qian kami juga punya kartu truf tersembunyi, yaitu sumber daya yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Akumulasi sumber daya. Bagi keluarga super bergengsi seperti keluarga Qian, tenaga kerja, keuangan, koneksi, dan jaringan yang mereka bangun selama kurun waktu yang panjang ini jelas sangat mengerikan. Sekalipun keluarga Qian telah dimaksudkan dan hendak dikepung oleh kamar dagang, pasti ada banyak sekali koneksi, keuangan, dan sumber daya yang tidak dapat mereka gunakan. Bahkan tanpa semua ini, sumber daya lain yang berhasil dikumpulkan keluarga Qian masihlah sangat besar. Yujin, dengarkan baik-baik sekarang. Qian Guangzhou berkata, keluarga Qian kita memiliki banyak perjanjian khusus di semua bank besar di luar negeri. Sekarang setelah kita dimaksudkan oleh kamar dagang, aset tetap kita jelas tidak dapat diambil kembali lagi. Oleh karena itu, kita harus melepaskannya. Ini untuk mengurangi kerugian kita. Sekarang, pergilah dan bersiap untuk berangkat, buang semua barang yang tidak berguna dan bawalah satu koper kecil saja. Kau harus segera naik pesawat ke Swiss. Akan ada seseorang yang menjemputmu di sana. Keluarga Qian kami punya rekening bank khusus di sana. Ada sekitar 6 miliar uang tunai darurat yang tersisa di dalamnya. Sedangkan untuk anggota keluarga lainnya, mereka pasti tidak bisa pergi dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, aku akan tetap tinggal di negara surgawi untuk bernegosiasi dengan negara agar bisa mengulur waktu bagi mereka. Tidak mudah untuk menghancurkan keluarga Qian kita. Setelah mendengar kata-kata Qian Guangzhou, Qian Yujin berkata dengan heran, Ayah, apakah kita masih punya sesuatu yang tersisa untuk bisa membicarakan kondisi dengan negara jika ayah tetap tinggal? Omong kosong, tentu saja aku masih punya alat tawar-menawar, kalau aku tidak mendapatkan apapun dari konglomerat Toyoda, buat apa aku bekerja untuk mereka? Lagi pula, kita sudah menjalin hubungan dekat dengan mereka sejak lama, sudah saatnya kita memanfaatkannya. Dengan senyum jahat di wajahnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak ingin melakukan ini, tapi karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada gunanya menahannya lagi. Ini. Karena Qian Guangzhou masih memiliki alat tawar-menawar lain untuk digunakan, Qian Yujin tidak bertanya lagi. Dia mengangguk dengan tegas dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi dan bersiap sekarang, aku akan siap berangkat dalam 10 menit. Sebelum dia pergi, Qian Yujin menatap Qian Guangzhou dalam-dalam. Dengan mata merah, dia berkata, Ayah, hati-hati, jika benar-benar tidak ada cara lain, serahkan saja pada mereka, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Dasar pengecut tak punya nyali. Qian Guangzhou berdiri dengan marah. Minggir dari hadapanku, melihat wajahmu saja sudah membuatku kesal. Bab 549. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 20. Markas Besar Distrik Militer Tianhai. Baiklah, bagus. Kepala Biro mengangguk. Jaga baik-baik anggota keluarga Qian lainnya, kita belum perlu melakukan apapun pada mereka, pastikan saja mereka tidak hilang. Di mana Qian Guangzhou sekarang? Mo Huizhou menjawab, dia masih di kota Tianhai dan belum bergerak. Baiklah, terus awasi dia. Kepala Biro mengetuk meja dengan pelan dan berpikir sejenak. Kemudian,
dia bertanya, apakah ada berita terbaru tentang negara bagian Jaban? Tidak ada yang baru. Mo Huizhou menjawab, semuanya sama seperti sebelumnya, mereka bersikap sangat rendah hati akhir-akhir ini. Baiklah, aku mengerti, kau boleh pergi sekarang. Saran rahasia Shiroishi Kazuma. Kau juga dimaksudkan, begitu cepat. Shiroishi Kazuma mengerutkan kening. Apa yang terjadi, jangan terburu-buru, ceritakan padaku perlahan. Aku tidak yakin apa yang dilakukan Hong Weiguo, tetapi dia bilang dia memberi mereka kesehatan. Qian Guangzhou dengan marah berkata, kesehatan, bagi orang-orang selevel kita, siapa yang tidak peduli dengan kesehatan, lagi pula, tidak peduli berapa banyak uang yang kita hasilkan, tidak ada gunanya jika kita mati. Karena itu, mereka semua berkumpul bersama, semuanya, bahkan proses pemeriksaan keabsahan pemaksulan diselamatkan, aku langsung dikeluarkan, apa yang harus kulakukan sekarang? Kesehatan. Shiroishi Kazuma mengunyah kata ini sebentar, lalu tiba-tiba berkata, sepertinya kita tidak bisa menunggu lagi, Tuan Qian, Anda kembali dulu, bertahanlah beberapa hari lagi, selama Anda bisa melakukannya, Anda akan memiliki kesempatan untuk kembali. Bertahan, apa yang bisa kulakukan untuk bertahan dari pengepungan kamar dagang terhadapku? Qian Guangzhou hampir putus asa. Itu pengepungan dari semua aspek, ini bukan masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan mudah, itu 117 perusahaan yang bekerja sama untuk menghancurkan perusahaanku, aku tidak punya siapapun untuk diandalkan sekarang, bagaimana aku bisa bertahan? Jangan khawatir, aku akan membantumu secara rahasia. Shiroishi Kazuma berkata dengan nada hambar, Tuan Qian, yang harus kau lakukan sekarang adalah kembali dan menunggu. Selama periode ini, kau dapat menggunakan waktu untuk bersiap-siap dan mengemasi barang-barangmu. Setelah situasi menjadi kacau, aku akan mengirimmu ke Eropa, akan ada seseorang di sana untuk membantumu. Oh, oke. Qian Guangzhou langsung melangkah keluar dan berkata, Tuan Shi, tolong lindungi keluarga Qianku. Shiroishi Kazuma mengangguk. Jangan khawatir. Di dalam ruangan. Setelah Qian Guangzhou pergi, Shiroishi Kazuma berkata pelan, sepertinya kita harus menjalankan rencana kita, bersiaplah, dalam 2 hari ke depan, bunuh Lan Ruoxi. Roger. Dari balik bayangan, sebuah suara rendah menjawab, Ketua Shiroishi, tenanglah. Setelah berkata demikian, orang itu langsung menghilang. Tuan Shiroishi memang Tuan Shiroishi. Wada Nakamasa berjalan masuk ke ruangan melalui pintu rahasia, tersenyum, dan berkata, saat ini, negara surgawi pasti akan melindungi Hong Weiguo dari para pembunuh, tetapi Tuan Shiroishi malah meminta Hattori Jiro untuk membunuh Lan Ruoxi, yang pertahanannya relatif lebih lemah. Saya yakin negara surgawi pasti tidak akan memikirkan hal ini. Hehe, mereka berdua adalah kerabat terdekat Hong Dali, tidak masalah siapa yang mati. Wajah Shiroishi Kazuma berubah menjadi senyum jahat dan berkata, begitu Lan Ruoxi mati, Hong Dali pasti akan mengamuk, dengan keberuntungannya yang luar biasa, seluruh negara surgawi akan berada dalam masalah, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi para konglomerat dari negara Jaban kita untuk memasuki negara mereka untuk merebut sumber daya dan uang mereka. Wada Nakamasa mengangguk dan berkata, ya kalau begitu, yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu kabar baiknya. Salah satu dari 3 jenderal besar militer, Hao Ren, berdiri di alun-alun dan memandang satuan tugas polisi kriminal yang dibentuk di bawahnya. Kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Hao Ren berbicara dengan cara yang jauh lebih beradab daripada An Yangsu, tetapi isi pidatonya tidak demikian. Perusahaan Qian telah berkolusi dengan konglomerat Toyoda negara bagian Jaban untuk mendapatkan pulau penyu laut kami, oleh karena itu, semua orang harus pindah hari ini, tidak perlu ragu-ragu, kami telah memastikan semua kejahatannya selama tahap perencanaan, hari ini, kalian semua harus pindah dan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Karena jenderal dari militer sudah berbicara, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Satgas Polisi Kriminal menjawab serempak, Roger Tat. Bagus. Hao Ren berkata dengan kejam, mereka yang bukan bagian dari kita tidak bisa dipercaya, perusahaan Qian berkolusi dengan negara bagian Jaban, ini pengkhianatan, jika aku menemukan seseorang bersikap lunak padanya, jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu. Pengepungan di perusahaan Qian dimulai. Dibandingkan dengan pengepungan di Sangle, pengepungan kali ini lebih kuat lebih dari 100 kali lipat. Bagaimanapun, pengepungan di Sangle hanyalah sandiwara, tetapi pengepungan di perusahaan Qian bukanlah sandiwara. Kali ini benar-benar nyata. Dan pada saat ini, Kamar Dagang Sumber Daya, mesin besar ini akhirnya menunjukkan kehebatannya. Kantor Pusat Negara Surgawi Qian Family Energy Group Co., Ltd. Manajer Wang, ada kabar buruk. Sekretaris Manajer Departemen Keuangan Qian Enterprise, Xiao Zhang, bergegas masuk dengan kepala penuh keringat dan berteriak, kantor pajak kota datang untuk pemeriksaan mendadak, mereka mengatakan ada yang salah dengan pajak kita dan mereka ingin memeriksa catatannya, selain itu, juga, keuangan perusahaan kita telah dibekukan. Apa katamu, ada yang salah dengan pajak kita, bahkan keuangan kita dibekukan?
Mendengar perkataan Little Zhang, manajer Wang terkejut. Dia berdiri dengan kasar dan bergegas keluar, sambil berteriak, mereka sudah tahu tentang masalah pajak kita, di mana mereka, di mana, cepat, bawa aku ke sana, ya Tuhan, mengapa tidak ada panggilan sebelumnya, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengaturnya. Mereka datang terlalu tiba-tiba, manajer Wang bahkan tidak punya waktu mencari koneksi untuk menyuap mereka. Namun, sebelum manajer Wang meninggalkan ruangan, dua orang yang membawa 4 petugas polisi bergegas masuk tanpa mengetuk pintu. Orang yang memimpin langsung mengeluarkan identitasnya saat melihat manajer Wang. Anda manajer Wang, kan? Saya dari Komisi Inspeksi Disiplin Kota Hanwu. Kami mencurigai Anda melakukan korupsi, penyuapan, dan dugaan prostitusi. Silakan ikuti kami kembali untuk penyelidikan. Mendengar dia mengatakan itu, manajer Wang langsung tercengang. Korupsi dan penyuapan. Mereka sudah tahu tentang ini. Saya melakukannya secara rahasia sebelumnya, bagaimana mereka bisa? Mendengar tuduhannya, manajer Wang tidak bisa berkata apa-apa. Bagi orang-orang dengan kedudukan seperti itu, menghibur klien di tempat hiburan malam adalah hal yang tak terelakkan, mereka tentu tidak akan menghindari berbagai layanan yang ada di sana. Sekarang setelah mereka menunjukkan identitas mereka, mereka tidak memberi waktu bagi manajer Wang untuk bereaksi. Keempat polisi itu berjalan mendekat dan berkata tanpa ekspresi, manajer Wang, tolong. Baiklah, baiklah. Apapun masalahnya, manajer Wang tetaplah manusia biasa. Selain itu, sebagai manajer keuangan perusahaan sebesar itu, tidak ada yang bisa memastikan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Paling tidak, pergi ke klub malam, pijat, dan semacamnya bersama klien pasti pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dari aspek mental saja, manajer Wang sudah menyerah. Dia pasti tidak akan berani menolak untuk mengikuti mereka kembali untuk penyelidikan. Ini, kenapa jadi begini? Setelah manajer Wang dan para polisi pergi, sekretaris Xiao Zhang dengan bodohnya menatap kantor yang kosong, kepalanya penuh keringat dingin. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang, menurut karakter manajer Wang, tuduhan itu seharusnya benar, dan orang-orang itu masih melakukan pemeriksaan mendadak pada rekening. Ya Tuhan, sebaiknya aku pergi dan memeriksanya, rekening itu pasti akan mengalami masalah besar. Memikirkan hal ini, Zhang kecil bergegas keluar. Namun, begitu dia meninggalkan ruangan, dia menjadi heran. Semua orang di Departemen Keuangan memasang wajah sedih. Saat melihat Zhang kecil keluar dari ruangan, mereka mengelilinginya dan berkata, Sekretaris Zhang, ada berita buruk, orang-orang itu mengatakan ada yang salah dengan akun-akun itu dan telah menyita semuanya, keuangan perusahaan telah dibekukan, dan kami tidak tahu kapan mereka akan mencairkannya. Benar, tidak ada yang salah dengan perusahaan kami selalu membayar pajak yang seharusnya kami bayar. Mengapa ini terjadi? Sekarang keuangan sudah dibekukan, kurasa kami bahkan tidak bisa mendapatkan gaji sekarang. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Zhang kecil benar-benar tercengang. Untuk perusahaan sebesar mereka, bahkan jika mereka membayar pajak tepat waktu, mustahil tidak akan ada satupun masalah di perusahaan tersebut. Sama seperti kita tidak bisa melihat sesuatu yang salah pada orang yang sehat, tetapi ketika orang tersebut menjalani pemeriksaan menyeluruh, wajar saja jika ditemukan masalah kecil di sana-sini. Paling tidak mereka akan berjerawat, bukan? Pasti ada luka kecil atau rasa sakit di suatu tempat, bukan? Mustahil jika tidak ada masalah sama sekali, bukan? Bagi perusahaan sebesar perusahaan Qian, jika mereka benar-benar ingin memeriksanya dengan ketat, mustahil bagi perusahaan itu untuk sebersih air murni. Oleh karena itu, kali ini, semua orang tahu bahwa mereka memiliki masalah serius ketika pemerintah melakukan pemeriksaan mendadak terhadap perusahaan mereka. Yang paling parah adalah keuangan mereka macet, mereka tidak bisa mendapatkan gaji. Toh, apapun yang terjadi, mereka tetap harus makan. Ada hampir 40.000 pekerja di perusahaan itu. Bahkan jika gaji rata-ratanya 2.000 yuan, itu berarti totalnya 80 juta sebulan. Sekarang keuangannya dibekukan. Mereka bisa mentolerir inspeksi dan sebagainya, tapi jelas tidak bisa mentolerir jika tidak menerima gaji. Ini, apa yang harus kita lakukan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Zhang kecil dengan cemas berjalan ke sana kemari seperti lalat. Pada saat ini, orang lain berlari mendekat dan buru-buru berkata, Sekretaris Zhang, ada berita buruk, bukan hanya kita, departemen lain juga menghadapi masalah. Bab 550. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 21. Apa? Departemen lain juga menghadapi masalah. Zhang kecil berteriak keras, apa yang terjadi dengan departemen lain? Cepat, beritahu aku. Departemen lain. Orang itu hampir menangis ketakutan dan berkata, semua manajer mereka juga dibawa pergi, semua orang manajemen dibawa pergi, semua departemen, kali ini, semua manajer departemen dibawa pergi, untuk berbagai alasan, ada yang korupsi dan penyuapan,
ada yang karena dugaan prostitusi, ada yang karena mengonsumsi narkoba, alasannya lebih dari apa yang dapat saya bayangkan. Setelah dia mengatakan hal itu, hati semua orang menjadi hancur. Menjadi seorang manajer departemen di perusahaan sebesar ini, terlepas dari korupsi dan suap, ketika mereka pergi minum-minum dengan klien, menemukan wanita di klub malam jelas bukan hal yang aneh. Jika pemerintah benar-benar ingin memeriksa mereka, tidak ada yang bisa menjamin mereka bersih. Sekarang setelah semua manajer dicopot dan keuangan perusahaan dibekukan, hampir 40.000 pekerjanya tidak akan bisa menerima gaji. Kemunduran seperti itu membuat semua orang tercengang. Mengamuk. Tepat saat mereka berdiri dengan bodoh di sana tidak tahu harus berbuat apa, telepon berdering. Zhang kecil menggunakan kecepatan tercepatnya dan mengangkatnya. Itu dari seorang teman setianya yang bekerja di Departemen Hukum. Temannya ini selalu menjadi orang yang sangat tenang dan dapat tetap tenang dalam situasi apapun. Namun, kali ini, suaranya benar-benar terdengar seperti dia sedang menangis dan berteriak, "Zhang kecil, berita buruk, semua kepala departemen di Departemen Hukum dibawa pergi. Itu bukan hal yang paling parah, hal yang lebih parah adalah, hanya hari ini saja, sekitar 70 lebih perusahaan besar telah menggugat kami." Berapa banyak? Zhang kecil hampir terkejut sampai terjatuh. Lebih dari 70 perusahaan besar dan otoritas terkait. Ya, ada 70 lebih. Temannya meratap. "Cepat ke sini, terlalu banyak tekanan di sini, aku tidak bisa menahannya lagi. Saya akan datang sekarang juga." Zhang kecil menutup telepon dan berlari menghampiri. Orang-orang lain di Departemen Keuangan saling memandang dan bergegas mengikutinya. Mereka tidak tahu hal-hal lain, tetapi betapapun lambatnya mereka tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi hari ini. Perusahaan telah menghadapi masalah besar karena alasan yang tidak mereka ketahui. Kali ini, mereka tidak tahu apakah perusahaan itu akan mampu bertahan, tetapi melihat keadaannya, sepertinya itu tidak mungkin. 3 menit kemudian, Zhang kecil dan yang lainnya bergegas ke Departemen Hukum. Setelah melihat sahabatnya yang setia dan situasi di sana, Zhang kecil benar-benar tercengang. Semua orang di Departemen Hukum terkulai lesu di meja masing-masing, tidak lagi memiliki semangat yang sama seperti sebelumnya. Apa yang terjadi? Zhang kecil meraih lengan temannya dan buru-buru bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, perusahaan mana yang menggugat kita?" Jumlah mereka terlalu banyak, terlalu banyak. Temannya masih merasa bingung sekarang. Semuanya adalah perusahaan besar dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar yuan, mereka bukan hanya perusahaan kecil biasa, semuanya adalah perusahaan besar, beberapa dari mereka menggugat kami karena monopoli, beberapa dari mereka menggugat kami karena masalah kualitas, dan bahkan ada yang menggugat kami karena menaikkan harga. Pada dasarnya, ada berbagai macam alasan. Sekarang, semua manajer dan kepala kami di sini telah dibawa pergi, bahkan jika kami ingin memikirkan sesuatu untuk bereaksi terhadap mereka, tidak ada yang memimpin kami sekarang. Apa sebenarnya yang terjadi? Zhang kecil memarahi dengan marah. Temannya yang setia itu tidak salah, metode lawan mereka kali ini mengerikan. Mereka menangkap semua manajemen dan pemimpin di atasnya dalam satu tembakan sehingga tidak ada yang tersisa untuk memimpin mereka. Hanya sekretaris dan asisten, yang tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan, yang tersisa. Jika itu satu-satunya masalah, keadaan masih belum lebih buruk. Namun sekarang keuangan mereka pun dibekukan, hal ini membuat semua orang khawatir dan takut. Ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan yang menggugat mereka sekarang, orang-orang yang tidak memiliki pemimpin lagi ini langsung panik. Tanpa pemimpin atau seseorang yang dapat diandalkan, apa yang bisa mereka lakukan? Mana Direktur Qian, siapa yang bisa menghubunginya? Zhang kecil panik dan mengeluarkan ponselnya, ingin menelepon Qian Guangzhou. Namun, Qian Guangzhou adalah direktur perusahaan, bagaimana mungkin karyawan dengan jabatan rendah seperti dia bisa mendapatkan nomornya? Sekarang, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghubungi Qian Guangzhou. Keuangan perusahaan dibekukan, kami bahkan tidak bisa mendapatkan gaji sekarang. Pada saat ini, seorang karyawan dengan marah melemparkan kartu izin kerjanya ke lantai dan berkata, "Sepertinya perusahaan pasti melakukan sesuatu dan menyebabkan ini, saya akan pergi sekarang, untuk mencegah diri saya ikut terperangkap." Benar sekali, lebih baik kita pergi juga dan tidak berakhir di penjara. Kalau tidak, semuanya akan berakhir bagi kita. Dengan seseorang yang memimpin mereka, orang-orang lainnya malah setuju dan satu persatu melempar kartu izin kerja mereka. Sekretaris Zhang, ketika manajer Li dari Departemen Sumber Daya Manusia datang, katakan padanya bahwa saya berhenti, saya tidak membutuhkan gaji bulan ini lagi, selamat tinggal. Awalnya, hanya 2 orang yang tersisa. Kemudian, dengan sangat cepat, tren ini menyebar seperti virus. Hanya 5 atau 6 menit kemudian, semua orang sudah pergi. Zhang kecil menatap kantor yang kosong, lalu terjatuh ke lantai sambil bergumam, "Sudah berakhir, perusahaan, sudah berakhir." Setelah bergumam beberapa saat,
Temannya menariknya dan berkata dengan gugup, "Kenapa kamu linglung? Kita harus pergi sekarang, kalau terlambat, kita bisa tertangkap juga." "Ya, ya." Zhang kecil yang tersadar dengan keras, buru-buru melempar kartu izin kerjanya juga. "Ayo pergi." Karyawan merupakan fondasi sebuah perusahaan. Sebesar apapun sebuah perusahaan, tanpa karyawan, perusahaan tersebut pasti akan gulung tikar hanya dalam hitungan hari. Inilah tujuan serangan kali ini. Tekanan dari berbagai aspek menyebabkan kepercayaan diri karyawan hancur dalam waktu singkat. Kemudian, hasilnya adalah banyak karyawan yang mengundurkan diri dan berhenti. Tidak ada keraguan tentang apa yang akan terjadi setelah itu. Inilah aspek yang menakutkan dari kamar dagang. Pengepungan. Segala macam cara digunakan. Selama ada cara untuk menghancurkan perusahaan, mereka akan menggunakan sebanyak mungkin cara. Di sebuah pub dekat Kian Enterprise, seorang pria parubaya mengenakan jas dan dasi sedang mengobrol dengan seseorang di seberangnya. "Insinyur Lee, salam kenal, saya manajer sumber daya manusia Leap Energy Corporation, saya yakin Anda sudah menerima kabar sekarang." Pria parubaya itu memberikan kartu nama kepada Insinyur Lee dan berkata, "Perusahaan Kian sudah tutup, saya jelas tidak hanya menakut-nakuti Anda terkenal di industri ini. Itu sebabnya perusahaan saya ingin mengundang Anda untuk menjadi direktur teknis kami, gaji tahunannya adalah 800.000, ditambah sebuah rumah di kota, mohon pertimbangkan tawaran kami." Perawatan ini memang sudah cukup tinggi. Setelah Insinyur Lee menerima kartu nama tersebut, ia tersenyum dan berkata, "Syarat-syarat perusahaan Anda memang menggiurkan, ya, saya akan mempertimbangkan tawaran Anda dengan saksama." "Baiklah." Manajer itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik Anda." Aspek yang paling menakutkan dari kamar dagang adalah pengepungan mereka. Ketika kamar dagang baru saja dibentuk, tujuannya adalah untuk mengatur kontrol terhadap perusahaan-perusahaan besar di negara tersebut untuk mencegah mereka bersekutu dengan negara-negara musuh dan menyebabkan kerugian bagi negara. Meskipun saat itu adalah era damai, fitur terpenting dari kamar dagang ini masih tetap utuh. Sekarang, setelah kamar dagang benar-benar menunjukkan kemampuannya, Kian Family Energy Group Co., Ltd. sudah setengah mati hanya setelah hari pertama. Investigasi dari pemerintah, pembekuan arus kas, perusahaan besar lainnya menuntut mereka, membeli karyawan mereka. Setelah semua ini, tidak ada satu perusahaan pun yang dapat menahannya. Lagi pula, warga sipil tidak melawan pemerintah. Kalau pemerintah mau menghancurkan perusahaan, gampang banget, investigasi tiap 2 atau 3 hari dan nggak akan ada yang bisa bertahan. Investigasi pajak hari ini, investigasi pekerja besok, investigasi sirkuit listrik lusa, investigasi pintu darurat setelah itu. Tidak ada perusahaan yang bisa sepenuhnya tanpa cacat dan bersih. Selama pemerintah menemukan sesuatu, perusahaan akan didenda dan perlu direstrukturisasi. Segala macam cara digunakan bersama-sama, terutama mencabut personel manajemen mereka dan membekukan keuangan mereka, perusahaan itu kemudian tidak akan memiliki orang dan uang. Terhadap tuduhan perusahaan lain, perusahaan tidak dapat menemukan pengacara untuk membela juga, dan gugatan itu pasti akan berakhir dengan kerugian. Melakukan hal itu terus-menerus selama beberapa kali dan sebuah perusahaan akan selesai tidak lama kemudian. Meskipun pengaruh dan koneksi Kian Enterprise sangat besar dan tidak akan hancur begitu cepat, masalahnya bukan hanya metode ini tetapi juga pengaruh berita di dunia ini. Karena merupakan perusahaan terbuka, dampaknya terhadap harga saham mereka bahkan lebih besar. Di internet, berita mengenai perusahaan Kian yang menghindari pajak dan para manajernya menggunakan narkoba, suap, dan semacamnya ada di mana-mana. Tanggal 26 Agustus sebelum tengah hari, Kian Family Energy Group Co., Ltd. dilaporkan dikenai 81 tuduhan termasuk penggelapan pajak, faktur PPN palsu, dan penipuan pinjaman bank. Jumlah total uang yang terlibat adalah 23,7 miliar. Saat ini, Kian Family Energy Group Co., Ltd. telah menghentikan pekerjaan dan sedang menjalani penyelidikan penuh. Menurut berita terbaru, Taipan Sumber Daya Energi Kian Family Energy Group Co., Ltd. tengah dituntut oleh ratusan perusahaan, dengan total 219 tuntutan. Saat ini, perusahaan tersebut telah menghentikan operasinya dan sedang menjalani restrukturisasi. Berita terbaru. Di televisi, Raja Sumber Daya Energi Kian Family Energy Group Co., Ltd., didakwa dengan 81 dakwaan. Kasus ini melibatkan total 23,7 miliar yuan. Perusahaan diperintahkan untuk menghentikan pekerjaan dan menjalani restrukturisasi. Menurut berita terbaru, Kian Family Energy Group Co., Ltd. terlibat dalam penggelapan pajak, berkolusi dengan mafia dan sebagainya, dengan total 81 tuduhan. Perusahaan ini diperintahkan untuk menghentikan operasi dan sedang menjalani rekonstruksi, sekaligus menjalani penyelidikan oleh Departemen Inspeksi Disiplin. Di Weibo, pakar keuangan senior Si Hong Zhuang, kali ini, skandal mengejutkan Kian Family Energy Group Co., Ltd. berdampak luas pada negara ini. Kita semua tahu bahwa perusahaan besar terkait dengan harga saham mereka. Kali ini,
Kian Family Energy Group Co., Ltd. mungkin tidak dapat pulih dan mereka yang memegang saham perusahaan ini disarankan untuk menjualnya sesegera mungkin. Peninjau senior Chen Xiuzhen, kali ini, harimau besar Kian Family Energy Group Co., Ltd. mungkin sudah tamat untuk selamanya. Yang dapat kita fokuskan sekarang adalah siapa yang akan mengambil alih posisi Kian Family Energy Group Co., Ltd. Saya berharap Tuan Muda Hong Dali yang akan melakukannya, mengingat pengeluarannya yang besar. Jika ia mengambil alih posisi Kian Family Energy Group Co., Ltd., itu akan menjadi keberuntungan kita. Paling tidak, harga minyak pasti akan turun. Setelah unggahan Chen Xiuzhen di Weibo keluar, banyak orang menanggapi dengan setuju. Dengan karakter Tuan Muda, jika dia mengambil alih perusahaan energi keluarga Kian, harga listrik dan minyak di negara ini pasti akan turun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.